Seorang pria terbangun di tempat yang gelap gulita dan mengira dirinya berada di dalam mimpi buruk. Bingung melihat situasi ini, tiba-tiba cahaya muncul di sudut ruangan kecil yang sempit itu dan terlihat pemandangan hutan di luar pada sore hari. Kemudian sebuah jendela status muncul di layar diikuti dengan suara perempuan yang memberitahu pria tersebut adalah telur naga. Untuk sementara kita panggil saja dia Dadang Gaspon. Selain itu, penjelasan informasi tentang status, item, dan level akan diberitahukan oleh Divine Voice. Si Dadang bertanya, apakah ini di dalam game? Aku sedang bicara dengan siapa? Halo. Mbak Divine menjawab bahwa dia tidak bisa memberikan informasi apapun semacam itu pada level pertama. Itu berarti Divine bisa memberikan lebih banyak informasi jika dia sudah naik level nanti. Dadang akhirnya menggerakkan telur dan jatuh dari pohon tempatnya berada, sehingga mendapatkan kemampuan resist jatuh dan julukan goblok oleh sistem tersebut. Sesuai dengan julukan itu, si Dadang yang malang ini berguling-guling turun bukit dan hampir jatuh ke danau. Dadang melihat bayangan untuk memastikan bahwa dia benar-benar adalah sebuah telur naga. Divine mengatakan bahwa telur naga tidak memiliki kekuatan sama sekali dan tidak memiliki kecerdasan karena otaknya masih berkembang. Meskipun suatu hari nanti akan menjadi naga yang ditakuti, telur masih dianggap sebagai makanan yang lezat dan para petualang biasa memakannya. Lalu si Dadang ini berguling lebih jauh ke bawah lereng dan itu meningkatkan guling-gulingnya menjadi level 2. Dadang menyadari bahwa dia bisa mengendalikan gerakan guling-gulingnya dan mulai latihan melakukan beberapa belokan lalu menyesuaikan kecepatannya. Tetapi dia jatuh lagi dari lereng yang sangat tinggi dan meningkatkan resist jatuh menjadi level 2. Setelah beristirahat untuk memulihkan HP, si Dadang melanjutkan perjalanan dengan guling-guling kayak sebelumnya. Dadang bertanya-tanya, kapan telur ini akan menetas? Apakah dia akan menjadi naga yang menakutkan? Meskipun si Dadang nggak paham tentang apapun di dunia ini, paling-paling ya dia seperti kayak ada di dalam RPG atau semacamnya gitu, dimana si Dadang perlu berevolusi dengan XP point dan lain-lain. Lalu si Dadang melihat ada satu monster di sekitar sana, memeriksa statusnya dan ternyata itu adalah cacing pemakan telur. Tentu saja monster itu berbalik ke arah Dadang dan mulai mengejarnya. Si Dadang pinter juga guys, dia berhasil memikirkan strategi untuk mengalahkan cacing itu. Saat mendekati tebing, si Dadang bermanuver cantik untuk mendorong dan menjatuhkan cacing dari tepi tebing. Meskipun Dadang ikut jatuh bersama cacing itu, tubuh si cacing sendiri menyelamatkannya dari benturan dan tidak melukainya. Si Dadang akhirnya mendapatkan 12 poin XP guys. Julukan yang tadinya goblok berubah menjadi The Walking Egg. Gelo, keren. Sekarang si Dadang sudah level 5 guys dan butuh evolusi ke tahap selanjutnya. Mbak Divine memberikan informasi evolution tree kepada Dadang dan muncul dua pilihan transformasi ras, Baby Dragon peringkat D-, terus satunya lagi Little Dragon peringkat D+. Little Dragon adalah ras naga kerdil yang mampu mencapai ukuran maksimum dan ditakuti oleh para petualang karena semburan apinya. Sedangkan Baby Dragon memiliki daging yang sangat empuk, dianggap sebagai makanan yang sangat lezat yang nikmat jika dibumbui. Ras ini tidak terlalu bagus untuk pertempuran, tapi keuntungannya adalah memiliki potensi untuk tumbuh dan menjadi berbagai spesies naga di masa depan. Karena deskripsi Baby Dragon terlihat jelek, Dadang berpikir untuk memilih menjadi Little Dragon biar lebih aman gitu kan dari mangsa para petualang. Tapi tiba-tiba dua tangan misterius muncul dan menyentuhnya, mengatakan dengan suara perempuan bahwa Dadang harus mengincar puncak dan tumbuh kuat karena harapan terhadapnya sangat tinggi. Sistem kemudian memberitahu Dadang bahwa Divine Voice sudah naik ke level 2. Ketika suara itu menghilang, si Dadang merenungkan apa yang baru saja didengarnya. Memang benar bahwa Baby Dragon dapat berevolusi dengan baik jika dia bertahan hidup. Nah, karena itu pilihannya sudah bulat dan telurnya si Dadang pecah. Lahirlah Baby Dragon imut dan manis. Sistem memberitahunya tentang julukan level 1 barunya, Putra Raja Naga, di mana semua skill resistensi di bawah level 5 mengalami peningkatan. Selain itu, dia juga mendapatkan kemampuan seperti sisik dan nafas naga. Si Dadang memeriksa jendela statusnya dan statistiknya meningkat pesat, tapi HP dan MP-nya tidak kembali ke maksimum setelah berevolusi, yang berarti dia tetap perlu tidur untuk memulihkannya. Uniknya, naluri naga di dalam diri Dadang mulai menunjukkan rasa lapar yang sangat luar biasa. Si Dadang mencoba melahap cacing yang membuatnya mual dan terpaksa untuk menahan rasa jijiknya. Setelah Dadang beristirahat di atas pohon, dia berpikir bagaimana dia bisa bereinkarnasi ke isekai. Mana dia nggak bisa ingat apapun juga kan. Dadang cuma merasa bahwa dia adalah manusia yang memiliki peran penting di kehidupan sebelumnya. Tak lama kemudian Dadang menyadari kehadiran beberapa cacing yang sangat dekat dengannya, dan sekarang Dadang tidak akan takut melawan cacing-cacing tersebut.
楽勝楽勝。これ強くなったんだな。 Easy, easy. Itulah yang Dadang rasakan. Lalu perut Dadang lapar lagi dan dia tidak ingin makan cacing-cacing menjijikan di sana ya. Dia berpikir untuk memakan sesuatu yang berbeda kali ini, yaitu jamur. Ternyata setelah dimakan sama aja nggak enak ya guys. Mana ada racun pula di sana. Tapi berkat jamur itu, si Dadang punya resistensi baru terhadap racun. Nah, sekarang saatnya mencari mangsa baru, sesuatu yang lebih bergizi. Dia menjelajah lebih dalam ke hutan dan Dadang menemukan sebuah serigala, bukan sebuah tapi seekor serigala yang statiknya lebih rendah daripadanya. Dengan kecepatan yang dia miliki, Dadang segera membakar serigala dengan api. Lalu dia menyadari bahwa dia bisa panggang hasil buruannya menjadi barbeque yang lezat dan akhirnya meningkatkan skill memasaknya. Inilah yang Dadang pengen guys dari kemarin guys. これなら全然いけるぞ。よし。ドラゴンパンチ。 Beberapa waktu berlalu, Dadang mulai menikmati berburu apapun dan memanggangnya. Sampai akhirnya dia mencapai level 20 dan perlu 5 level lagi untuk berevolusi. Meskipun begitu, sangat menyebalkan menghabiskan sehari-hari mendengarkan Mbak Diven doang. Cuma mbaknya yang nemenin Dadang guys. Tak lama kemudian, Dadang mendengarkan suara-suara manusia dari kejauhan. Meskipun dia tidak mengerti dengan bahasa di sana, tapi tetap aja si Dadang penasaran. Dia bersembunyi di balik pohon dan menemukan 3 orang manusia di sana. 2 petualang dewasa dan 1 petualang gadis muda. Ini bukti bahwa Dadang memang berada di dunia fantasi abad pertengahan. Dadang berpikir untuk mencari teman dengan mencoba mendekati manusia. Gak mungkin dong mereka nolak naga imut yang kayak gini kan? Dadang segera meluncurkan rencana persahabatannya dan menggunakan semua pesonanya untuk memikat para petualang. Tapi sayangnya perilaku yang Dadang lakukan sebenarnya berbeda dengan sudut pandang para petualang karena mereka merasakan ancaman dari Dadang. 俺はバカだ。ダメだ。こいつら俺を敵だと思ってやがる。 Mereka segera menyerang dengan pedang dan sihir lumpuh. Tentu saja sistem memberitahu bahwa resistensi sihir sudah didapatkan. Dadang benar-benar bodoh karena pertemanan antar naga buah sepertinya dengan manusia mustahil terjadi. Dia ingin melarikan diri, tapi luka yang dia terima sangat parah dan dia juga tidak bisa bergerak. Ketika mereka ingin membunuh Dadang yang bernasib sial ini, gadis muda cantik menghentikan serangan mereka. Dadang nggak paham sama apa yang dikatakan gadis itu, tapi bahasa tubuhnya menunjukkan dengan jelas bahwa dia sedang melindungi Dadang. Kemudian gadis itu mulai menyembuhkan Dadang dengan sihir sambil tersenyum dan memberikan Dadang perasaan hangat dan nyaman. Dadang membuka jendela status si gadis dan dia adalah Miria Milenia. Meskipun mananya hampir habis, Miria terus menyembuhkan Dadang sampai tubuhnya perlahan pulih dari kelumpuhan. Tapi Dadang sengaja untuk terus berpura-pura seakan kondisinya masih sangat parah. Hal ini membuatnya mendapatkan skill pembohong level 1 dari Mbak Diven. Bangke juga ini sistem guys, apa-apa dijadiin skill anjir. Sekali lagi Dadang berusaha mengerti apa yang Miria ucapkan dan dia akhirnya mendapatkan skill bahasa asing level 1. Tentu saja Dadang senang karena bisa menaikkan level bahasa asing demi mengerti apa yang dikatakan oleh orang lain. Tiba-tiba suara menyeramkan bergema di hutan dan kedua pria yang sudah berburu lebih jauh di depan mulai berteriak putus asa. Miria segera pergi untuk membantu, tapi si Dadang mencengkram lengan bajunya. Dadang yakin bahwa Miria tidak akan bisa menolong mereka. Dia juga tidak memiliki mana lagi. Meskipun begitu, Miria melepaskan genggaman Dadang dan terus berlari untuk membantu teman-temannya. Sementara itu, Dadang masih sulit bergerak karena efek sihir pelumpuh masih ada di kakinya. Tapi dia memaksa sekuat tenaga tubuhnya untuk bangun, mencoba berlari membantu gadis itu. Ketika dia sampai di sumber suara, dia berhadapan dengan Little Dragon Rock, peringkat C dengan HP yang sangat tinggi. Di sekitar monster raksasa itu, Miria dan yang lainnya tergeletak di tanah, terlihat tidak sadarkan diri. Akhirnya Little Dragon Rock itu berbalik ke arah untuk menyerang Dadang Kasbon. Iya. HP 197.
Alhamdulillahnya Dadang Kasbon berhasil menghindari serangan dari Little Dragon Rock tersebut. Dia kesal karena Little yang berarti kecil tidak secara harfiah kecil dalam wujud nyata. Ketika dia melihat ke arah Miria, ternyata statistiknya menunjukkan 6 HP tersisa, yang berarti Miria masih hidup dan Dadang harus segera menyelamatkannya. Tapi tiba-tiba tangan misterius itu muncul kembali dan memerintahkan Dadang Kasbon berkali-kali untuk pergi dari sana sekarang juga. Namun di dalam hati Dadang, dia sangat menyadari betul resiko apa yang akan dihadapi jika melawan Little Dragon Rock tersebut. Statistik Dadang saat ini sangat jauh lebih lemah dan tidak ada skill apapun yang dia miliki untuk bisa mengalahkannya. Dadang sempat mengingat kembali ketika Miria rela bela-belain dirinya dan menyembuhkan luka dengan sihirnya. Karena itu Dadang tetap bertekad untuk menyelamatkan Miria dengan mengalihkan perhatian Little Dragon Rock dan mencoba memulai pertarungan dengannya demi bisa memancing ke arah sedikit lebih jauh dari Miria. Dadang berkali-kali menghindari serangan Little Dragon Rock sampai akhirnya dia mendapatkan skill Raja Menghindar, memeriksa apakah ada yang masih hidup selain Miria, dan ternyata satu petualang bapak-bapak tertimpa batang pohon itu masih hidup, sedangkan satu petualang kakek tua sudah meninggal. Sambil terus menghindari dan menyerang sedikit demi sedikit, Dadang memikirkan cara agar bisa menyelamatkan 2 orang yang masih hidup di sana. Tapi sayangnya Little Dragon Rock menggunakan skill guncangan tanah yang membuat Dadang terlempar sekaligus terkena damage darinya. Ketika Little Dragon Rock akan menyerang, Dadang mencoba untuk menggunakan skill pukulan tangan apinya dan berhasil melukai Little Dragon Rock itu. Namun ternyata dia bisa regenerasi sangat cepat dan membuat Dadang semakin sulit untuk melanjutkan pertarungan. Dadang kemudian menggendong Miria, melirik ke arah bapak-bapak yang tertimpa pohon di sana sambil berpikir, gue kayaknya gak bisa nyelamatin itu orang. Seenggaknya gue bisa bawa Miria lah ke tempat yang lebih aman. Alah Dadang. Beberapa waktu berlalu, Dadang akhirnya berhasil membawa Miria jauh dari jangkauan Little Dragon Rock itu. Betapa babak belurnya si Dadang guys demi selamatin Miria. Namun yang lebih mengkhawatirkannya lagi adalah HP Miria yang semakin turun akibat pendarahan terlalu banyak. Dadang Kasbon berharap bahwa dia bisa membuka skill penyembuh, tapi tidak terjadi apa-apa di sana ya. Kemudian Dadang berpikir untuk menelusuri jalur pohon sawit yang ditempuh Miria sebelumnya, mengendus-ngendus aroma yang ternyata ada aroma manusia di sekitar sana. Lalu dia segera membawa Miria ke sumber aroma tersebut demi bisa mendapatkan pertolongan. Namun misi penyelamatan tertunda akibat ada banyak serigala yang mencium aroma tubuh Miria yang nikmat. Dadang terkepung sekarang, dan apapun yang terjadi Miria harus bisa dia selamatkan, membuat Dadang terpaksa untuk menghabisi semua serigala di sana. Dan Miria sempat sadar beberapa detik saat Dadang yang berusaha melindunginya dari serangan para serigala. Dengan tenaga-tenaga yang tersisa di malam itu, Dadang akhirnya sampai di sebuah desa yang membuatnya sangat senang karena bisa menyelamatkan Miria. Dadang segera berteriak untuk meminta pertolongan di sana. Tapi sayang seribu sayang, kedatangan Dadang tidak disambut baik oleh para penduduk desa. Sama seperti sebelumnya, sudut pandang para penduduk dan Dadang berbanding terbalik. Mereka menusuk kaki Dadang dan menganggapnya sebagai ancaman karena menyerang Miria yang tergeletak di pinggiran desa. Dadang berusaha menjelaskan situasi, namun meski Dadang berbicara apapun, bahasanya tidak akan bisa dimengerti oleh manusia. Para penduduk mengacungkan senjata mereka yang sepertinya akan membunuh Dadang. Oleh karena itu, dengan raut wajah sedih dan rasa sakit hatinya, Dadang Kasbon yang malang ini meletakkan Miria di tanah, mengelus-ngelus wajahnya, lalu pergi menjauh dari desa tersebut sambil berharap Miria bisa pulih secepatnya. Sedangkan para penduduk desa mengingat sosok Dadang dan waspada untuk segera menyerangnya ketika dia datang ke desa lagi. Mereka memanggil Mariel untuk segera merawat Miria ke tempatnya. Dadang yang sedang bersedih itu merasa bahwa naga tetaplah naga, selamanya tidak akan bisa membaur dengan manusia. Tidak peduli dimanapun Dadang berada, dia akan dianggap sebagai ancaman bagi manusia. Kemudian berkat kejadian penyelamatan tersebut, Dadang mendapatkan gelar baru sebagai pahlawan level 1. Beberapa hari berlalu, Miria akhirnya bangun dan dia terkejut karena bisa berada di desa. Miria hampir pulih total berkat perawatan Mbak Elf Mariel, dan dia sudah lama tidak memakai sihir putih penyembuh sekuat ini dan menyuruh Miria untuk beristirahat sebentar lagi. Miria berpikir pasti ada seseorang yang menyelamatkannya dan membawanya ke desa. Sedangkan Mariel sangat kesal kepada Dos, bapak-bapak yang tertimpa pohon sebelumnya guys. Dos yang bodoh itu sudah berkali-kali diperingatkan untuk tidak mencari
bermasalah dengan Little Dragon Rock. Miria bertanya-tanya bagaimana keadaan DOS dan Grants. Mariel menjawab bahwa Grants, si kakek tua, sudah meninggal di TKP. Sedangkan DOS hilang secara misterius. Kemungkinan sudah dimakan oleh Little Dragon Rock. Miria menangis karena hanya dia yang satu-satunya selamat dari kejadian mematikan tersebut. Menurutnya, seandainya dia menghentikan DOS waktu itu, kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Mariel mencoba menenangkan Miria, sebuah berkah keajaiban yang didapat Miria karena kembali ke desa dalam keadaan hidup. DOS memang tidak pernah mendengarkan siapapun, tipe orang yang kolot dan angkuh, tapi dia adalah petarung hebat yang telah berjasa untuk melawan para monster yang menyerang desa. Namun pada suatu hari, beberapa penduduk mengejek DOS karena sehebat apapun dirinya, dia tidak akan bisa mengalahkan Little Dragon Rock. DOS mengatakan bahwa dirinya yang dulu sangatlah berbeda dengan kekuatannya yang sekarang. Karena keangkuhan dan rasa ingin validasinya DOS sangat tinggi, dia mengajak Grants sang penyihir dan Miria sang penyembuh untuk ikut melawan Little Dragon Rock. Bahkan dia berbohong mengenai Mariel yang mengizinkannya untuk melawan binatang buas nan raksasa itu. Miria awalnya tidak ingin pergi dengan DOS karena Mariel sudah melarang keras tentang Little Dragon Rock ini. Meski sempat ragu dengan ucapan DOS, Miria tetap ikut dengannya karena DOS terlihat memaksanya. Tapi Miria mengatakan bahwa DOS harus berjanji jika ada sesuatu yang berbahaya terjadi, mereka harus segera kembali ke desa. Kemudian Mariel menyuruh Miria untuk tidak memikirkan tentang DOS karena rasa haus validasinya lah yang membuat dirinya meninggal. Mariel berharap Miria tidak mencontoh sifat DOS tersebut dan mengalami kesalahan yang sama. Lalu dengan rasa penasaran yang tinggi, Miria bertanya kepada Mariel, apakah ada seseorang yang telah membawaku kembali ke desa? Tentu saja Mariel kebingungan karena penduduk desa melaporkan bahwa Miria sedang diserang monster ketika tergeletak di pinggiran desa. Miria mengklarifikasi bahwa waktu itu dia diserang oleh Little Dragon Rock dan pingsan setelahnya. Tidak mungkin Miria berjalan sendirian dengan luka yang sangat parah untuk kembali ke desa. Mendengar itu, Mariel tidak mempercayai penjelasan Miria karena tidak masuk akal. Tidak ada seorang pun orang desa yang berani berkeliaran di hutan pada malam hari yang dipenuhi oleh monster. Pria bernama Gregory lah yang menyelamatkan Miria dari serangan monster ketika berada di pinggiran desa. Mariel menduga bahwa Miria kehilangan sebagian ingatannya akibat syok berat setelah pertarungan. Miria tidak yakin dengan hal itu. Dia melihat jelas penampilan monster yang menyelamatkannya dari banyak serigala di hutan. Miria ingin tahu bentuk monster seperti apa yang dianggap menyerangnya pada malam itu di pinggiran desa. Tapi Mariel mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang itu karena saat dia menemui Miria, monsternya sudah kabur lebih dulu. Mendengar itu, Miria semakin yakin bahwa Dadang Kasbon lah yang menyelamatkannya dari Little Dragon Rock tersebut. Kita kembali ke Dadang Kasbon, guys. Kondisi badannya sudah pulih dan tidak ada luka yang tersisa di sana. Dadang sangat terkesan melihat kemampuan regenerasi naga yang secepat ini. Dan jika Dadang bereinkarnasi menjadi manusia, mungkin dia tidak akan sembuh secepat ini. Lalu Dadang mengingat tentang Miria dan perasaannya sangat lega karena yakin bahwa Miria baik-baik saja di desa sekarang. Dadang Kasbon kemudian merenung sebentar tentang kejadian yang dialami beberapa hari yang lalu. Memang benar dia bereinkarnasi jadi telur dan berevolusi menjadi baby dragon yang lebih kuat. Tapi dia sadar bahwa tetap tidak berdaya ketika berhadapan dengan Little Dragon Rock. Seandainya Dadang bisa lebih kuat lagi waktu itu, mungkin dia bisa mengalahkannya. Terlihat dari damage Dadang yang mampu untuk melukainya, cuma dia tuh kalah gara-gara regenerasi Little Dragon Rock aja yang terlalu cepat. Dadang semakin bertekad untuk menjadi yang terkuat di dunia ini. Dan langkah pertama yang akan dia ambil sekarang adalah grinding XP, bajir. Dia jebak dan gantung cacing pemakan telur, lalu memanfaatkan kemampuan cacing itu untuk mengumpulkan sekutunya dalam satu area. Hajar sampai akhirnya dia berhasil mencapai level 25 maksimal baby dragonnya dan mendapatkan gelar pelaku kriminal anjing. Momen yang Dadang tunggu akhirnya tiba. Evolusi ke tahap naga berikutnya, guys. Seperti biasa, Divine Voice membuka evolution tree untuk Dadang pilih. Dan alamak banyaknya itu jenis naga. Peringkat C min, mini dragon. Peringkat C biasa, mini angel dragon. Peringkat D,
Kid Dragon, peringkat D+, Kid Marble Dragon, dan yang terakhir peringkat D+, Young Plague Dragon atau naga wabah muda. Aku coba jelasin satu-satu dulu ya, semoga aku bener ya. Kalau dari kalian ada yang baca manga atau light novelnya, tolong bantu koreksi sekaligus penjelasan lebih lengkap di komen ya guys ya. Sama kayak di penjelasan part 1 kemarin, tipe Little itu adalah evolusi yang memiliki ukuran naga terbatas sesuai spesies tertentu. Kalau misalnya ukuran spesies naganya segitu, ya udah segitu aja gitu, nggak lebih. Jalur evolusinya juga sedikit daripada Baby. Tipe Little itu keunggulannya cuma cepat berkembang dan punya damage yang bagus dalam bertarung. Early game lah istilahnya. Ibarat kayak jungle yang rusuh-rusuh guys. Nah itu dia. Sedangkan tipe Baby punya evolusi yang bercabang, lebih ke arah late game guys. Nah kalau tipe Kid itu peringkat yang lebih tinggi daripada Baby. Bahkan tipe ini adalah jalur alami evolusi dari Baby, yang dimana kemampuan fisiknya meningkat secara signifikan. XP lane atau class lane dah ini kalau ini mah. Kerjaannya baku pukul. Kalau yang tipe Kid Marble itu naga yang udah mengalami mutasi. Bentukan kulitnya bintik-bintik dan memiliki kekuatan sihir yang lebih besar daripada naga yang lain. Mid lane guys, mid lane. Hero mandiri yang tipe AoE-nya bisa buy one gitu. Sedangkan tipe Mini memiliki jumlah evolusi tree yang terbatas, lebih sedikit daripada Baby, bahkan Little. Tapi dia keunggulannya punya prospek evolusi yang lebih bagus ke arah satu jenis naga. Ukuran naganya sama kayak Little, cuma perkembangan statistiknya itu sangat lambat jika individu, dan keunggulannya memiliki potensi besar yang bagus di masa depan. Ya mid lane juga kalau ini. Ada hero juga kan yang kudu gabung war besar dulu baru jadi OP gitu kan guys, gak cocok gitu buat solo-solo. Lalu ada tipe Mini Angel yang sudah memperoleh roh pelindung untuk hidup demi orang lain. Dapat memanfaatkan berbagai macam sihir putih termasuk sihir yang dipakai Miria. Tapi damage bertarungnya kurang sekali. Lebih ke tipe naga healer atau support kalau ini. Romer guys. Rela mati demi temen bisa berjaya ya. Yang terakhir ada naga wabah muda. Tahap pertama dari naga jahat yang menyebarkan wabah bencana. Tahap pertama belum terlalu berbahaya jika kembali ke jalan hidup yang benar. Dia memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan bisa bertransformasi menjadi manusia yang pada umumnya bertujuan untuk melakukan kejahatan di wilayah manusia. Tentu saja Dadang yang mendengar informasi transformasi jadi manusia tergiur akan kemampuannya hingga Dadang bingung untuk menentukan evolusi mana yang harus dia pilih. Meskipun tidak ada hal baik yang didapatkan dari naga wabah muda ini, setidaknya Dadang Kasbon bisa mendapatkan transformasi manusia demi menemui Miria di desa. Dadang berpikir bahwa jika dia memilih naga wabah muda dan menjalani kehidupan dengan benar nan suci, sudah pasti identitas jahatnya naga tersebut akan menghilang seiring waktu. Karena hal itulah Dadang Kasbon akhirnya memilih evolusi ke naga wabah muda. Baby Dragon から疫病古竜に進化しました。 Kemampuan analisa status Dadang akhirnya naik ke level 3, yang dimana dia bisa melihat secara lebih detail isi atau deskripsi di jendela status. Divine Voice juga naik ke level 3, lalu gigitan naga biasa berubah menjadi taring beracun, mendapat kemampuan terbang, dan bubuk sisik naga beracun yang bisa diaktifkan ketika mengepakkan sayap ke monster apapun selain naga. Kalau sudah level max, bubuk sisik naga beracun bisa menghancurkan seluruh negara cuma modal terbang doang. Terus ada lagi Dark Resistant, kemudian nafas naga beracun yang bisa memusnahkan manusia di suatu wilayah. Berikutnya cakar racun pelumpuh, dan yang lebih parahnya lagi, Dadang punya gelar baru sebagai bencana malapetaka. Ditambah jalan kejahatan iblisnya naik ke level 2. Nah kan, galau gundah gulana sudah Dadang Kasbon guys. Paket lengkap dapat yang jahat-jahatnya. Mana si Divine Voice PHP pula? Nggak ada dia jelasin tentang transformasi manusia bisa diaktifkan gimana gitu guys. Semakin Dadang bertanya tentang hal itu, Divine Voice cuma jawab, gue level 3 nggak bisa jawab. Yowes kalau gitu tunjukin deskripsi Divine Voice lu sendiri kayak gimana detailnya, kata si Dadang. Nah si Mbak Divine yo sama jawabnya, gue level 3 nggak bisa jawab. Alamak, lemas gemetar sudah si Dadang Kasbon guys. Dia kemudian teringat tentang gelar tertingginya selama berevolusi, yaitu pahlawan. Apakah gelar itu bisa menjadi pertanda baik baginya? Divine Voice menjawab bahwa pahlawan adalah gelar utama milik Dadang Kasbon yang sangat penting bagi perkembangan evolusi di masa depan. Kebaikan hati akan membuatnya menjadi
menjadi pahlawan sejati serta memiliki efek meningkatkan damage tergantung pada senjata apa yang digunakan. Mendengar itu, Dadang Kasbon akhirnya mendapatkan secercah harapan untuk menjadi naga wabah yang baik guys. Tapi ketika dia membuka deskripsi jalan kejahatan iblisnya, waduh, sang penjahat keji Raja Iblis yang selalu tertawa atas kekuatan gelapnya dalam memusnahkan apapun, meningkatkan damage untuk dark skill, sulit untuk mempelajari sihir putih, dan mengurangi pemulihan. Oh my god, sudahlah gue mau refund. Gue pengen balik ke naga kecil nan imut itu cu, kata si Dadang. Setelah Dadang menerima nasib buruknya yang entah sudah berapa kali, dia akhirnya mengumpulkan tekad lagi dan berjuang untuk menonjolkan sisi gelar pahlawan sejati daripada dia harus menjadi Raja Iblis. Dadang akan meningkatkan level terus-menerus agar mendapatkan transformasi manusia tersebut. Lagi-lagi apa? Ya, demi bertemu dengan Miria guys. Dadang mulai mencari-cari monster lemah, tapi sayangnya dia malah terjebak jaring dan ketemu laba-laba yang levelnya lebih tinggi dong. Alah, nggak mau, gue baru evolusi level ketinggian, kata Dadang. Dia sembur api laba-laba tersebut dan alhamdulillah berhasil lolos dari jaring laba-laba di sana. Ya, meskipun si Dadang ikut sedikit terbakar juga ya, gara-gara jaringnya masih nempel. Mana dia langsung dapat resist api pula. Dadang kemudian melihat jendela status laba-laba itu dan HP-nya lumayan bisa berkurang sedikit. Karena itu dia lanjut menyerang menggunakan cakar beracun pelumpuhnya. Tentu saja damage Dadang masih geli-geli menggelitik ya. Dan justru si laba-laba jadi marah kepada Dadang. Dahlah kabur dulu. Dan ternyata alamak, ngejar aku pula kau. Si Dadang mencoba untuk terbang loh, tapi kok gagal gitu kan. Nah, sampai 10 menit berlalu guys, si Dadang masih dikejar-kejar oleh laba-laba tersebut. Skill guling-gulingnya sampai naik ke level 3 loh, dan mendapatkan gelar sang pengecut Chicken Runner. Sama sekali tidak berguna gelarnya. Terlihat ada tebing didasari sungai di depan Dadang. Dia akan mencoba terbang sekali lagi di sana dan alhamdulillah berhasil nyebrang ke tebing lain sambil berkata sayonara. Ditolak-toleh ke belakang gitu, kelihatannya kagak ada laba-labanya, udah nyerah gitu kan buat ngejar Dadang. Tentu tidak, ternyata laba-labanya masih ngejar bejir. Nyebrang dia loh pakai jaring-jaring. Guling-guling lagi lah si Dadang, nggak selesai-selesai buset dah. Mana itu skill guling-guling jadi level 4, padahal si Dadang sendiri nggak pengen naikin level guling-gulingnya. Tiba-tiba banyak monster yang tidak sengaja lewat di depan Dadang, dan tentu saja mereka terbunuh dengan instan oleh skill guling-gulingnya Dadang. Terlihat skill guling-guling level 4 sudah punya efek tambahan, yaitu memberikan XP jika digunakan untuk membunuh monster. Wah, ya sudah, terabas wae lah semua monster di sana sampai naga wabahnya naik ke level 8. Dan akhirnya Dadang berduel dengan laba-laba tersebut. Skill double potion dikeluarkan oleh laba-laba dan Dadang sedikit engap dengan situasi ini, namun dia memiliki dark resistance, jadi masih tetap aman. Dan juga Dadang melihat laba-laba itu tidak bergerak selama double potion berlangsung. Dadang berpikir, ini lu nungguin gua pingsan tah? Yowes, karena itu Dadang langsung berpura-pura pingsan. Dan ketika laba-laba itu melompat untuk menyerangnya, Dadang memakai nafas apinya dan tebasan ekor yang sangat-sangat pedih damage-nya. Laba-laba berhasil dikalahkan. Naga wabah Dadang sudah naik ke level 14 sekarang guys. Gelo Dadang Kasbon. Tidak hanya itu, nafas api naik ke level 3. Kemudian dapat skill terbaru tebasan ekor naga level 1. Dan ketika Dadang excited untuk menunggu skill transformasi manusia, はい。これで終わりですか。 di PHP-in lagi dong. Yowes lah, madang dhisik guys. Sambil membawa serigala buruannya, Dadang menemukan goa di dekat area tebing dalam hutan. Assalamualaikum bro, sis. Tidak berpenghuni ternyata guys. Karena itu Dadang menjadikan goa itu sebagai tempat tinggalnya sambil mukbang serigala dan menemukan beberapa buah yang rasanya mirip dengan lada di dunia Dadang sebelumnya. Mantapnya, Dadang mukbang sampai begah dia. Skill masak naik, gelar baru sebagai Mr. Chef pun didapatkan. Renungan malam pun terjadi. Seandainya dia bisa menggunakan skill memasak ini untuk Miria dan penduduk, dia tidak mungkin merasa kesepian seperti ini. Penampilan yang sekarang sudah sangat iblis sekali. Dadang sangat berharap untuk diberikan kemampuan transformasi manusia.
Pada pagi hari, Miria sedang menemani Mariel untuk memperkuat barier di setiap batu jimat pinggiran desa. Namun, barier tersebut bisa dipecahkan oleh monster yang memiliki tujuan tertentu atau keinginan yang sangat kuat. Setelah selesai memperkuat barier, Miria ingin mempelajari lebih dalam tentang monster kepada Mariel. Miria mengatakan bahwa ada naga kuning yang dia selamatkan di hutan dan samar-samar melihat bayangannya yang berjuang membawa Miria ke desa waktu itu. Mendengar itu, Mariel sedikit kesal, tapi dia akan mengajari poin penting bagi monster, mulai dari XP, evolusi, dan batas evolusi mereka. Mariel memberitahu Miria bahwa hanya orang istimewa yang bisa memperoleh informasi detail tentang poin-poin penting tersebut. Orang istimewa yang bisa mendengar suara sang Dewi Pencipta, seperti pahlawan dan orang suci. Para monster tidak bisa disamakan oleh manusia. Jadi, jika Miria menganggap bahwa seekor naga sudah menyelamatkannya, Miria tetap harus berhati-hati karena evolusi naga bisa menjadi sesuatu yang amat sangat menyeramkan. Para monster tidak bisa hidup berdampingan dengan manusia. BTW, sesuai dengan penjelasan Sineng Mariel, Divine Voice dan tangan misterius yang Dadang dengar kemungkinan adalah suara sang dewi. Disebutnya itu Voice of God, tapi ini cuma asumsi sementara guys ya. Oke, kita kembali ke cerita. Ketika di bar, seorang kakek bercerita bahwa dia melihat Dos yang tiba-tiba muncul dari hutan dan kembali masuk ke hutan sambil komat kamit sesuatu. Miria dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kesaksian kakek tersebut. Setelah melaporkan hal ini kepada Mariel, Mariel akan minta tolong kepada guild mengirim para petualang untuk menyelidiki kasus ini. Kita kembali ke Dadang Kasbon lagi guys. Kondisi tubuh Dadang sudah dipenuhi oleh energi dan dia bersemangat untuk menaikkan level lagi. Dadang kemudian tidak sengaja melihat ada sebuah slime di dekatnya. Karena si Dadang emang lagi pengen naikin level, dia bukalah analisa jendela status slime tersebut. Tapi tiba-tiba sistem glitch error dan Dadang merasakan sakit kepala yang luar biasa. Lebih anehnya lagi, Mbak Divine tiba-tiba upgrade kemampuan analisa Dadang ke level 4. Dan setelah melihat slime itu lagi, ternyata itu adalah sebuah entitas misterius yang tidak bisa diketahui oleh Dadang Kasbon. Ternyata itu adalah Rimuru guys. Enggak, bercanda ya. Dadang Kasbon diserang oleh slime tersebut, tapi Dadang berhasil melarikan diri darinya. Dadang sebenarnya ingin melawan slime itu, tapi dia memiliki kecurigaan bahwa slime tersebut adalah makhluk yang berbahaya. Untuk sekarang, Dadang akan mengambil jalan lain agar tidak bertemu slime itu. Setelah berjalan beberapa menit, Dadang bertemu dengan gentong yang tergeletak di sekitar sana. Tentu saja Dadang senang karena dia bisa memakai gentong itu untuk menaruh apapun yang dia dapatkan dari hutan nanti. Tapi ketika Dadang ingin mengambil gentong tersebut, tiba-tiba gentongnya nyerang Dadang dan punya kaki tangan dong. Keselah si Dadang karena dia tidak mengira bahwa itu adalah monster. Diperiksa status gentong itu, ternyata statiknya biasa-biasa aja guys. Nama monsternya juga aneh, gentong kura-kura. Nah, yang penting Dadang itu harus mengalahkannya untuk mengambil gentong tersebut. Dadang mulai menyerang gentong kura-kura, sing sang sing ngising. Ternyata nggak ada yang mempan guys. Defense gila juga ini monster ya. Mana dia regen pula. Tapi Dadang Kasbon kepikiran satu hal. Dengan naluri jahat nan cerdasnya, hei, kau spesies kura-kura tapi kok nggak di air? Ketar-ketirlah si gentong kura-kura guys karena kelemahannya diketahui oleh Dadang. Langsung dibuanglah itu gentong ke sungai dan benar aja, monster itu modar dan Dadang berhasil mendapatkan XP yang sangat besar. Ternyata skill guling-guling Dadang punya pasif guys, bisa juga untuk meningkatkan XP 2 kali lipat. Makin senanglah si Dadang karena sudah mencapai level 15 sekarang. Tapi gelar pelaku kriminal Dadang juga ikut naik ke level 3 gara-gara cara dia membunuh gentong kura-kura tadi guys. Tak lama kemudian banyak gentong kura-kura yang berkumpul di belakang Dadang. Ternyata gentong yang Dadang buang ke sungai tadi punya kemampuan untuk mengumpulkan sekutu sejenisnya. Kemudian banyak gentong kura-kura tersebut bertransformasi yang ternyata kagak ada bedanya sama bentukan sebelumnya. Cuma mereka jadi bertumpuk-tumpuk doang guys. Tentu saja Dadang langsung terbang untuk mengambil satu gentong paling atas, lalu dia buat gentong sambit dengan apinya.
dan semua gentong kura-kura di sana berhasil dikalahkan. Dadang Kasbon naik level secara drastis sampai ke level 30, terbang ke level 2, analisa statistik naik ke level 5 dan memperoleh skill baru bernama Meteor Sambit. Anjay, daging-daging monster gentong kura-kura tersebut Dadang bawa juga karena bisa dikonsumsi, lumayan gitu kan. Dia juga ingin mendapatkan sayur mayur serta banyak buah-buahan dan akan mencarinya nanti di dalam hutan. Tak lama kemudian Dadang mendengar suara langkah kaki yang seperti milik manusia. Ketika Dadang mendekati sumber suara langkah kaki itu, menganalisa statusnya, ternyata itu adalah beruang yang terbuat dari tanah liat, memiliki peringkat D+ yang sama seperti Dadang dan juga ada kemampuan regenerasi yang tinggi. Dadang berpikir, kayaknya gue bisa lawan monster ini dah. Toh dia terbuat dari tanah liat kan, bisa gue buat jadi peralatan masak dan makan nih. Dengan rasa excitednya, Dadang langsung menyerang beruang tersebut dan ternyata dia memiliki jebakan duri yang membuat Dadang harus jauh-jauh menyerangnya. Guling-guling menjadi serangan utama Dadang karena cara tersebut bisa mengurangi HP monster beruang, tapi dia bisa regenerasi sangat cepat dan membuat Dadang harus menyerangnya terus-menerus sampai MP beruangnya habis. Tapi tidak semudah itu Ferguso. Monster beruang tiba-tiba mengubah bentuknya menjadi full defense dengan banyak duri-duri di sekeliling tubuhnya. Tentu saja Dadang bingung, dia kudu nyerang dari mana lagi coba? Kalau langsung nyerang nanti dia dimakan jebakan duri. Ya kenapa nggak pakai api aja ya? Ya nggak tahu lah ya. Lalu Dadang melihat MP monster beruang tinggal sedikit akibat perubahan bentuk dan regenerasinya sendiri. Monster beruang kemudian mulai menyerang balik Dadang menggunakan duri-duri tubuhnya. Setelah melihat pola serangan itu, Dadang menyadari bahwa duri-duri yang sudah lepas dari tubuh monster itu berubah menjadi tanah liat biasa. Itu berarti Dadang bisa menyerangnya menggunakan skill Meteor Sambit yang baru dia dapatkan sebelumnya. Dadang berusaha mencopot tangan monster beruang itu, lalu Dadang bentuk menjadi bola-bola tanah liat dan langsung saja dia menggunakan Meteor Sambit yang akhirnya monster beruang tersebut berhasil dikalahkan. Nah gitu dong Dadang Kasbon. Wah, dapat XP tinggi banget guys. Naga wabahnya sekarang jadi level 33 dan mendapat kemampuan baru yaitu Nutcracker atau pemecah biji. Ya walaupun gak keren-keren amat kemampuannya, seenggaknya Dadang punya stok tanah liat yang dia inginkan. Dadang pulang ke rumah goanya dan segera membentuk tanah liat menjadi peralatan masak dan makan. Kemudian menunggu proses pembakarannya selesai. Sembari menunggu, Dadang berkeliling hutan di sekitar rumah goanya untuk mencari berbagai macam makanan dengan bantuan analisa status dan penjelasan deskripsi dari Divine Voice. Pertama, dia mendapatkan jamur petir. Punya rasa yang nikmat tapi ada racun pelumpuhnya. Dadang skip jamur petir itu dan menemukan monster bunga karnivora yang langsung dia kalahkan. Monster bunga karnivora itu selalu memakan para hewan di hutan dan dia tidak bisa mencerna kandungan natrium yang terkumpul otomatis di bagian akar bongkolnya. Ini adalah hal yang menguntungkan bagi Dadang karena dia bisa mendapatkan garam dari monster bunga karnivora itu. Selanjutnya ada buah lada yang ditemukan oleh Dadang waktu itu dan dia segera mengambil semua lada di sana. Ternyata lada tersebut memiliki permintaan dan harga yang tinggi di kalangan bangsawan. Kemudian ada jamur Morotrogia peringkat A. Jamur yang sangat berharga dan dapat membangkitkan kembali negara dengan ekonomi yang sedang lemah. Zat yang ada di dalam jamur tersebut dapat dicampur dengan obat kuat yang berfungsi untuk meningkatkan birahi dengan euforia intens yang unlimited. Jir, langsung dibakar sama Dadang guys. Gak perlu kan buat apa juga dikonsumsi gitu. Dan gelar pahlawan Dadang naik ke level 2 gara-gara membakar jamur jahanam itu. Selanjutnya, jamur monster peringkat D. Setelah mencapai umur dewasa, jamur monster bisa berjalan dan menyerang manusia. Rasanya itu mirip daging dan dianggap sebagai makanan lezat. Setelah Dadang Kasbon selesai mengumpulkan bahan makanan, dia segera pulang ke rumah goanya. Dia memasang jamur cahaya untuk penerangan dan membuka pembakaran alat masak yang sudah siap digunakan. Dadang segera masak-masak dengan bahan makanan yang sudah dia dapatkan tadi. Setelah makanan matang, Dadang mukbang porsi besar dan merasakan kelezatan makanan yang luar biasa. Tentu saja Mr. Chef Dadang naik ke level 2. Akhirnya Dadang bisa merasakan ini setelah sekian lama dia bereinkarnasi ke isekai. Dan dia segera membuat peralatan makan lagi seperti sendok, garpu, piring, gelas, dan lain-lain. Hingga Dadang mendapatkan gelar baru yaitu pengrajin keramik. Dadang kemudian berburu banyak serigala dan menguliti mereka untuk persediaan
stok makanan Dadang. Beberapa ada yang dijemur untuk dijadikan dendeng, tapi malah dimakan monyet-monyet di sana, guys. Iya, Dadang mengusir mereka dan segera membuat ramuan dari bahan-bahan aneh yang dia temukan sebelumnya untuk mencampurkannya dengan dendeng agar dikonsumsi para monyet. Gelo, ini mah drill jahat, guys. Nah, si Dadang ini semakin terbiasa menyeleksi apa-apa saja yang beracun berkat analisa statistik level 5-nya. Setelah berkeliling sedikit lebih jauh, Dadang menemukan taman bunga indah di dalam hutan yang membuat Dadang ingin bersenang-senang di sana. Dia juga berpikir untuk menghias rumah goanya dengan bunga-bunga cantik nan indah ini demi healing pikiran Dadang agar tidak merasa kesepian di rumah. Kemudian seekor monster kecil imut nan manis muncul di depan Dadang tiba-tiba memeriksa statusnya, dan dia adalah Venom Princess Lacerta peringkat Demin dengan kemampuan master racun dan senjata tanah liat. Dadang terkejut setelah melihat statusnya dan Princess Lacerta segera menyerang bahu tangan kiri Dadang dengan gigitan racun pelumpuhnya. Wah, udah kecolongan kan si Dadang nih gara-gara ngelihat keimutan si Princess Lacerta. Ya sudah, Dadang lemas karena efek racunnya. Resist poison Dadang naik ke level 4, tapi tetap aja Dadang tidak bisa menggerakkan bahu tangan kirinya, yang pada akhirnya Dadang semakin lemas dan terkapar di hamparan taman bunga yang luas. Princess Lacerta tertawa setelah melihat Dadang yang sedang kesakitan tak berdaya di sana. Sedangkan di desa, Miria diam-diam memasuki hutan untuk mencari keberadaan Dos. Dos memang petualang yang keras kepala, tapi Miria memiliki rasa bersalah karena tidak menghentikan Dos waktu itu. Setidaknya dia bisa mencari keberadaan Dos dan siapa tahu bisa bertemu dengan Dadang kembali. Beberapa waktu berlalu, Miria sudah memasuki hutan yang lumayan dalam dan dia sempat bertarung dengan cacing pemakan telur di sana. Miria berhasil mengalahkannya dan melanjutkan perjalanan semakin dalam di hutan tersebut. Di sisi lain, dua petualang yang diutus guild sudah tiba di daerah hutan sekitar desa Miria yang diketahui hutan itu bernama Noah Forest. Mereka akan menyelidiki Noah Forest yang memiliki aura yang sangat pekat. Racun spesial. Dadang ingin mengetahui deskripsi racun yang diberikan oleh Lacerta itu. Tapi sayangnya, Divine Voice tidak bisa memberitahukan informasi spesifik seperti itu di level 3. Ketika Dadang Kasbon mencoba bangkit, dia merasakan nyeri tulang otot pegelinu, punggung pinggang encok yang luar biasa. Sepengetahuannya, selama petualangan yang Dadang lalui, dia belum pernah melihat tanaman yang bisa menangkal racun. Di saat Dadang kebingungan harus melakukan apa, dia berpikir untuk mencari detail deskripsi Lacerta. Dia adalah spesies Black Lizard dengan peringkat Demin, termasuk dalam monster licik yang meracuni mangsanya lalu melarikan diri begitu saja. Dia akan kembali ketika racunnya sudah membuat mangsanya hampir meninggal dan berpesta taunting-taunting di depan mangsanya. Kekuatan racun Lacerta bergantung pada racun yang dia konsumsi sendiri. Setiap racun yang Lacerta minum, dia akan menciptakan racun ampuh dan mematikan di dalam tubuhnya. Meski begitu, Lacerta juga memiliki cairan tubuh yang berfungsi sebagai penawar racun yang dia ciptakan sendiri. Tapi jika mangsanya bisa menangkap Lacerta, Lacerta akan menawarkan diri untuk menyembuhkan mangsanya agar dia bisa selamat dan pergi. Wah, mendengar penjelasan itu, Dadang mendapat pencerahan bahwa dia harus menangkapnya untuk mendapat penawar racun. Bahu tangan kiri Dadang memang sulit digerakkan secara sempurna, tapi setidaknya Dadang masih bisa berdiri dan bergerak untuk menangkap Lacerta yang pasti masih ada di sekitar sana. Dengan menahan racun yang tidak enak di tubuhnya, Dadang segera mencari Lacerta dan menangkap dia apapun caranya. Tak lama kemudian, Dadang menemukan Lacerta dan dia segera memakai guling-guling untuk mengejarnya. Ternyata Lacerta juga bisa memakai skill guling-guling, guys. Kejar-kejaran lah mereka ini. Lacerta juga bisa menembakkan tanah liat kepada Dadang sambil berguling-guling, membuat Dadang agak kesulitan untuk mendekatinya. Dadang kembali berguling-guling mengejar Lacerta hingga skill guling-gulingnya naik menjadi level 5. Dadang yakin bisa menangkap Lacerta karena beberapa meter di depan sana ada tebing yang sama ketika laba-laba mengejarnya. Ketika mereka sudah mendekati tebing itu, Dadang Kasbon menyundul Lacerta, tapi malah Lacertanya kedorong sama Dadang terlalu jauh dan akan jatuh ke sungai di sana. Tentunya Dadang melompat untuk menyelamatkan Lacerta. Dia tidak ingin kehilangan penawar racun itu, tapi sayangnya
racun di dalam tubuh Dadang sudah menjalar jauh ke banyak area. Dan Dadang berhasil menangkap Laserta. Dia menghembuskan nafas apinya agar bisa kembali ke atas. Dadang kemudian mendarat di atas tebing tepat pada bekas gigitan racun Laserta. Sakitnya itu, nyeri-nyeri sampai ke tulang sumsum belakang. Meski Dadang berhasil menyelamatkan Laserta, nyawa dia semakin kritis dan kemungkinan akan mati di sana. Dadang pasrah dan setidaknya dia sudah berusaha untuk menyelamatkan Laserta demi penawar racun tersebut. Ketika Dadang pingsan, Laserta tersipu malu karena Dadang terlalu gagah pemberani mengambil resiko untuk menyelamatkannya. Cihuy. Beberapa jam telah berlalu. Alhamdulillah Dadang Kasbon masih hidup. Nggak mungkin dong MC kita mati ya kan? Tamat nanti animenya kalau MC mati beneran. Laserta sudah memberikan cairan tubuhnya untuk menghilangkan racun di tubuh Dadang. Melihat Dadangnya sudah bangun, Laserta cuma bilang kisi gitu doang. Kelihatannya enak juga itu yang jadi daber Laserta. Beneran loh guys, ada guys seiyunya guys, aku nggak bohong guys. Dadang menyadari bahwa Laserta sudah menyelamatkan hidupnya dan berterima kasih kepadanya. Si Dadang segera menggendong Laserta dan mengatakan bahwa nasib mereka sama karena sudah melewati banyak pertarungan dan kehidupan yang pahit sebagai pemburu pemangsa. Dadang tertarik untuk menjadikan Laserta sebagai temannya. Terlebih lagi Laserta memiliki bentuk yang manis dan imut bagi Dadang. Yah, kasihan Lasertanya dong Mas Dadang. Dia udah baper sama dirimu loh itu. Dadang pulang ke rumah goanya dengan membawa Laserta bersamanya. Sekalian dia masak makan malam 2 porsi. Setelah makanan sudah matang, Laserta makan dengan lahapnya. Dan Dadang merasa bahagia karena dia akhirnya memiliki teman yang bisa diajak ngobrol ngalor ngidul. Nah, si Dadang ingin mengenal Laserta lebih dalam. Tapi dia baru ingat kalau Princess Laserta atau Black Lizard hanya nama spesies saja. MC kita juga belum memiliki nama asli dari awal reinkarnasi jadi telur sampai sekarang berevolusi ke naga wabah muda. Nah, karena itu guys, aku kasih nama Dadang Kasbon biar MC kita punya nama ya. Sorry guys, mohon maaf kalau misalnya ada bapaknya yang namanya Dadang, aku minta maaf guys. Tapi temanku yang namanya Dadang itu ngutang guys sama aku guys. Astagfirullah. Tapi tenang, MC kita itu punya nama asli kok guys. Tenang. Pokoknya nanti ada momennya ya. Kembali saya bercerita, Laserta yang sudah menghabiskan makanannya mendekati Dadang dan meleyot-leyot ke pipinya, seakan-akan mengisyaratkan bahwa nama itu tidak penting. Yang penting adalah kita sehati sejiwa yang selalu bersama. Cailah. Kiu. Dadang sangat senang karena punya teman seimut ini dan mengizinkan Laserta untuk tinggal bersama selama apapun yang Laserta inginkan. Laserta bahagia setelah mendengar hal itu dan dia tidak sengaja melihat gentong yang berisi racun spesial buatan Dadang, lalu meminumnya dengan bersemangat. Awalnya Dadang khawatir, tapi dia baru ingat kalau si Laserta ini emang spesialis racun gitu kan. Jadi mengkonsumsi racun apapun ya fine-fine aja gitu demi meningkatkan kekuatan racunnya. Dadang bertanya-tanya kepada Laserta, apa racunnya enak? Laserta bersuara seakan-akan menjawab, iya enak kok sayang. Karena saking penasarannya, Dadang ikut nyoba racun spesial itu. Jedum, ya jelas gak enak lah. Udah tahu itu racun malah dicoba Dadang. Resist poison lu jadi naik ke level 5 kan. Terus kata si Laserta tuh isyaratnya tubuh gini bilang ya, kamu kenapa sayangku? Beberapa hari berlalu, Dadang dan Laserta menjalani keseharian mereka bersama, termasuk berburu serigala dengan kombinasi serangan yang sangat baik. Setelah menjalani aktivitas seharian, mereka juga tidur bersama. Dan Laserta selalu menjadikan Dadang sebagai bantal empuknya. Pada suatu hari, Dadang sedang mencari rempah-rempah untuk stok bumbu dapurnya. Dan Laserta menemukan jamur mayat yang sangat beracun dan baunya ya Allah. Langsung Dadang sembur pakai nafas apinya karena dia tuh nggak mau Laserta konsumsi itu. Bisa-bisa bau bangkai mayat nanti dia. Laserta menangis dengan imutnya dan marah kepada Dadang yang sudah menghancurkan santapan lezatnya. Dadang meminta maaf dan berjanji akan menemukan tanaman racun lainnya yang bagus. Laserta tiba-tiba memakai senjata tanah liatnya ke arah semak-semak di sekitar sana, yang ternyata ada monster kepala kembar sedang mengintai mereka.
Monster itu bernama Gravity dan Gravidon. Peringkat D+, memiliki level 39/45, juga kemampuan yang terlihat sangat kuat. Dadang dan Lacerta juga tidak bisa kabur karena mereka memiliki mark atau penanda yang selalu mengejar targetnya. Apa boleh buat, pertarungan Dadang dan Lacerta pun akhirnya dimulai. 攻撃して奴の注意を引け。何？ Ternyata napas api Dadang tidak memberikan banyak damage, malah monster kembar itu regen pula anjir. Ini Dadang doang kayaknya yang gak punya skill regen. Semua monster yang Dadang temuin kemarin-kemarin tuh punya skill regenerasi loh. Dadang mengetahui sesuatu, bahwa kepala biru melakukan serangan dan bertahan tipe sihir, dan kepala merah memakai serba fisik. Ketika kepala biru akan memakai sihir yang lebih kuat lagi, Dadang segera memukulnya. Sihir pun batal dan Lacerta menggigit kepala biru tersebut. Racun terkuat Lacerta mulai menjalar ke seluruh bagian kepala biru. Meskipun mereka regenerasi, tetap aja racun Lacerta lebih kuat dan deres banget ngurang HP-nya. Mengetahui bahwa mereka akan mati perlahan-lahan, Dadang malah taunting di depan mereka dong. Ia jelas membuat monster kembar itu mengamuk, dan kepala merah memotong paksa kepala biru untuk menghentikan efek racun Lacerta. Ketika Dadang melihat analisa status mereka, di sana tertulis pengorbanan yang sebelumnya tidak tercatat di dalam kemampuan Gravity dan Gravidon. Dadang terkejut melihat itu dan tiba-tiba kepala biru menyerang mereka, kemudian mengejar Lacerta, sedangkan kepala merah akan buy one dengan Dadang. Alhamdulillah one hit skillnya Dadang yang Nutcracker itu guys, dan sekarang naik jadi level 2. Dadang segera menyusul Lacerta dan berharap dia baik-baik saja. Dadang tidak ingin kehilangan Lacerta karena dia adalah teman satu-satunya yang bisa diajak ngapain aja bareng-bareng. Dadang berdoa kepada Dewi di dunia ini, jika Dadang tidak bisa mendapatkan transformasi manusia pun gak masalah, asalkan Lacerta tetap hidup. Tak lama kemudian Dadang melihat ada banyak bercak darah di sekitar semak-semak. Memanggil Lacerta yang tidak kunjung dijawab. Beberapa detik kemudian ada suara kecil di balik semak-semak. Alhamdulillah Lacerta masih hidup meski dalam kondisi yang sangat kritis. Kepala biru datang dengan kecepatan yang sangat tinggi untuk menyerang Lacerta. Tapi Dadang dengan amarahnya langsung menghajar kepala biru tersebut tanpa ampun. Dadang kasbon, sedihnya ya Allah. Naga wabah Dadang naik ke level 37 dan sambil memeluk erat Lacerta, Dadang mendengar Divine Voice yang mengatakan bahwa Dadang mendapatkan skill transformasi manusia. マジで？ Yah, gak jadi sedih guys. Ya udah happy lagi sudah. Di sisi lain, Miria kembali ke desa karena dia sudah berkeliling hutan di sekitar dan tidak menemukan Dos ataupun Dadang. Kebetulan juga si Mariel sedang mencari Miria kemana-mana dan curiga bahwa Miria pergi ke dalam hutan sendirian. Miria berbohong dengan mengatakan bahwa dia cuma jalan-jalan di sekitar desa aja dan gak masuk ke dalam hutan. Mariel mempercayai ucapan Miria dan memintanya untuk membantu berbelanja. Sebentar lagi desa kedatangan 2 petualang yang akan menyelidiki hutan di sana. Setelah selesai berbelanja dan bersih-bersih rumah Mariel, Miria melihat buku kuno yang akan diperlihatkan oleh para petualang dari guild nanti. Mariel menjelaskan bahwa banyak monster peringkat tinggi termasuk Little Dragon Rock yang hanya bisa dikalahkan oleh pahlawan dan orang suci terpilih dari Dewi. Oleh karena itu, Mariel sangat amat melarang petualang biasa untuk melawan para monster yang tidak masuk akal itu. Tak lama kemudian, para petualang sampai di rumah Mariel dan akan membahas tentang penyelidikan hutan di sana. Setelah Mariel menjamu mereka, dia menjelaskan situasi di sana kepada para petualang. Panjang lebar pokoknya. Mereka kemudian segera bergegas mencari Dos untuk memastikan dia sudah mati atau belum. Setidaknya mereka bisa menemukan jasad Dos jika dia memang beneran sudah meninggal. BTW
BTW nama para petualang ini Yuno dan Meltia guys. Ini Yunonya bukan dari game UWA ya guys ya. Kalau game UWA tuh Yunonya my bini. Di sisi lain, Dadang Kasbon segera mengobati luka-luka Laserta yang cukup parah di rumah goanya. Untuk sementara waktu, Laserta akan tertidur agar bisa memulihkan tubuhnya sendiri. Dadang juga mengelus-ngelus lembut kepala Laserta. Perhatian banget sih Dadang ini guys. Kemudian Dadang pergi keluar untuk memastikan tidak ada yang mengganggu di sekitar sana, biar Laserta bisa bobo nyenyak sambil lihat-lihat statistiknya yang udah sampai mana gitu. Bisa aja ngelesnya si Dadang. Sebenarnya mah dia cuma penasaran guys sama skill transformasi manusianya aja. Iya, pergilah si Dadang ini ke sungai untuk bercermin seperti apa transformasi manusia yang akan dia dapatkan. Sebelum mencobanya, Dadang berpikir untuk mengunjungi desa biar bisa ketemu sama Miria. Tapi dia tidak bisa meninggalkan Laserta, teman pertamanya yang sudah menemaninya. Jadi Dadang mengatur jadwal untuk selang-seling pergi ke desa, tinggal di sana sebentar dan pulang ke rumah goanya. Nah, si Dadang ini sangat senang karena dia akhirnya bisa mendapatkan skill transformasi manusia di saat-saat putus asa. Berimajinasi bakalan berubah menjadi cogan lah, jadi idol ikemen lah, macam-macam. Tapi pas dicoba dalah, kagak ada bedanya sama naga wabah muda guys. Manusia kagak, malah makin serem anjing. Mirip-mirip kadal. Jelas Dadang protes ke Divine Voice, dan resenya adalah Mbak Divine tidak bisa menyediakan informasi lebih lanjut tentang transformasi manusia. Yah, kena PHP sih Dadang. Gak jadi ketemu Miria dah. Mana MP-nya terkuras cepat banget pula gara-gara skill ini. Statistik dia juga kena convert jadi setengah. Iya sudah, berubah lagi lah si Dadang Kasbon ke wujud naga wabah muda. Di sisi lain, Meltia dan Yuno berhasil mengalahkan laba-laba bandel yang dilawan Dadang waktu itu. Mereka melanjutkan pencarian sampai hari menjelang malam. Awalnya mereka ingin kembali ke jalur pohon sawit deket desa, tapi mereka malah nggak sengaja ketemu rumah goa punya Dadang Kasbon. Mereka langsung periksa goa itu yang ternyata ada patung-patung yang dibuat sama Dadang. Meltia dan Yuno semakin penasaran apa yang ada di dalam goa itu dan merasakan adanya aliran sihir yang kuat dari patung-patung tersebut. Yuno mengendus-ngendus di sekitar sana dan menemukan dendeng kering yang lezat sedang dijemur di antara batang pohon. Awalnya mereka mengira bahwa ini adalah perbuatan orang desa yang tinggal di sana. Ketika mereka mencoba masuk ke dalam goa, mereka menemukan barang-barang layaknya tempat tinggal manusia. Bahkan mereka terkejut setelah melihat gentong yang berisi rempah-rempah dengan kualitas tinggi. Beberapa dari rempah itu sangat sulit didapatkan. Yuno ingin sekali membawa pulang gentong rempah-rempah tersebut, tapi Meltia melarangnya karena bisa jadi ini adalah tempat persembunyian para bandit. Tak lama kemudian Laserta muncul karena kehadiran mereka mengganggu tidurnya, tapi dia mendengar suara ayangnya dari luar dan segera menghampirinya. Meltia mengatakan bahwa mereka selamat karena tidak bertarung melawan Laserta. Mereka bisa mati jika terkena racunnya. Karena gua itu tampak berbahaya, mereka memutuskan untuk keluar dan ingin kembali ke desa. Di luar, Dadang sudah mengetahui keberadaan mereka sejak awal dan dia sedikit gugup karena ingin mencoba transformasi manusianya kepada mereka. Siapa tahu kan wujud yang dia lihat sama yang dilihat manusia bakalan beda. Soalnya si Yuno itu kan manusia setengah hewan tuh. Nah, di pikiran Dadang dia yakin bisa berubah seperti itu. Mana si Dadang percaya diri banget pula. Pas dia pakai skill transformasi manusia, menyapa mereka dengan imutnya, malah digebukin sama Meltia dan Yuno guys. Ya jelas lah, wong wujud Dadang yang mereka lihat tuh kayak gini, gimana coba nggak digebukin? Sudahlah Dadang Kasbon, nasibmu tuh kebanyakan suram di dunia ini. Mereka akhirnya kabur dan Laserta menggeleot-leot ke Dadang untuk menenangkannya. Aduh, memang so sweet ini Laserta guys. Meltia dan Yuno berdiskusi sebentar di sana karena mereka belum mendapat informasi apapun tentang DOS. Kesimpulan yang mereka putuskan adalah mereka akan memanggil bantuan dari member party lainnya untuk menyelidiki hutan lebih lanjut. Terlebih lagi, penemuan baru mereka tentang tempat tinggal naga wabah tidak bisa dianggap remeh.
Keesokan harinya, Dadang sarapan dendengnya dengan lahap dan masih kecewa berat sama transformasi manusianya. Untuk melampiaskan rasa kecewa itu, dia segera meminta tolong kepada Laserta untuk membuat racun segentong. Dendeng yang Dadang buat masih sering dicolong monyet-monyet dan dia baru sempat melanjutkan rencananya yang waktu itu untuk meracuni para monyet. Setelah racun sudah selesai dibuat segentong, Dadang olesi dendengnya dengan racun itu. Kemudian dia jemur di tempat di mana para monyet itu pasti mencurinya. Beberapa menit berlalu dan akhirnya ada satu monyet yang menjadi korban di sana. Dadang langsung menghabisi mereka semua untuk membalaskan rasa kesalnya. Tapi ternyata para monyet itu malah manggil ketua sukunya untuk melawan Dadang, bos klan monyet. Bernama orangutan peringkat D+ dengan level 27/40. Mirip-mirip lah sama Dadang. Tapi yang jadi perhatian itu ada di kemampuan si bos yang lumayan ngeri guys. Ada kecepatan, sihir support, sama memperkuat para anggota klan monyet. Dadang harus segera mengalahkan bosnya agar para monyet di sana tidak bertambah banyak. 早くなってやがる。 Hei, kapan lagi kan melihat monyet pakai sihir? Dadang sedikit kesulitan karena jumlah mereka agak banyak dan memperoleh sihir support yang cukup kuat dari bos orangutan. Divine Voice mengatakan bahwa bos orangutan adalah monster yang berevolusi melalui pertempuran. Dan setelah mendengar itu, Dadang yakin bahwa bos klan monyet juga memiliki kemampuan telepati seperti dirinya. Karena mereka sama-sama berevolusi, siapa tahu dengan cara telepati ini si bos klan monyet bisa diajak bernegosiasi. Dadang segera memberitahu bos orangutan bahwa pengikutnya yang terkena racun bisa disembuhkan oleh Laserta. Tapi jika bos ingin penawar racunnya, maka dia harus membiarkan Dadang dan Laserta pergi dari sana. Jika mereka masih ingin bertarung, Dadang dan Laserta akan lebih serius dan pasti klan monyet akan kalah. Bos orangutan terkesan karena Dadang bisa mengetahui bahwa dia bisa menggunakan telepati. Tentu saja bos orangutan tidak ingin melepaskan mereka karena mereka adalah ancaman yang terlalu besar bagi klan monyet. Terlebih lagi, moto klan monyet adalah tidak peduli dengan sesama kawan yang sedang sekarat. Selama pengorbanan yang dia lakukan bisa membuat kesempatan membunuh musuh. Singkirkan yang lemah dan biarkan mereka yang mati. Sama seperti leluhur bos orangutan yang sebelumnya dia bunuh untuk bisa naik tahta. Wah, negosiasinya nggak berjalan lancar ya. Yang jadi masalah itu sebenarnya jumlah monyet guys. Kalau bosnya doang solo sih gak apa-apa gitu kan. Karena itu Dadang punya ide untuk berduel 1 lawan 1 dengan bos orangutan. Peraturan duel bisa diselenggarakan jika antar spesies memiliki klan masing-masing dan memiliki ketua sukunya. Nah, si Dadang ini sebenarnya belum menjadi ketua suku klan karena dia tuh cuma punya Laserta aja gitu. Tapi ya mau gimana lagi daripada kena bogem sama banyak monyet kan. Apalagi berkekuatan sihir tuh. Waduh, mending buy one saja gitu kan. Setelah mendengar tantangan dari Dadang, bos orangutan pun menyetujuinya. Laserta menyembuhkan monyet yang terkena racun itu dan para monyet menyandra Laserta. Emang licik ini klan monyet. Aduh, jelas Dadang nggak terima lah. Langsung aja duel mereka dimulai guys. Dadang sudah memberi banyak damage kepada bos orangutan sampai HP-nya sekarat. Tapi ternyata bos orangutan pakai sihir support kelincahan untuk dirinya sendiri sampai tingkat maksimal dengan mengorbankan banyak MP-nya. Dadang terkejut dan bos orangutan menyerang balik si Dadang. Dadang
bakal sulit melawan jika musuhnya selincah itu. Jadi Dadang memutuskan untuk memprovokasi bos orangutan untuk berduel adu jotos aja gitu kan. Dadang memancing-mancing bahwa bos orangutan adalah sosok penakut yang sengaja mengalokasikan MP-nya kepada sihir support kelincahan sepenuhnya. Mendengar kata-kata sosok penakut itu, bos orangutan marah dan meladeni duel dengan cara adu bogem sampai mati. Lalu pertarungan mereka pun dilanjutkan dan terlihatlah serta yang mengkhawatirkan ayang tercintanya. Aduh, so sweet. Buat yang nebak Dadang si MC menang, selamat, kalian betul guys. Karena itu sudah 100% valid ya. Laserta segera mendekati ayangnya yang sudah lemas letih lesu penuh luka-luka. Dia khawatir dengan kondisi Dadang Kasbon. Sayang, bertahan sayangku. Mata Dadang merepet-merepet dan berakhir pingsan di sana. Tapi dia mengalami banyak kenaikan statistik guys. Pukulan naga naik ke level 2, dapat gelar sebagai kepala suku level 1, XP berlimpah yang membuat naga wabah muda Dadang naik dari level 37 ke 39. Beberapa waktu berlalu, kondisi Dadang sudah sedikit pulih dan Laserta bahagia karena ayang tercintanya baik-baik saja. Dadang awalnya sedikit kebingungan, kok ini di rumah gua? Kemudian dia membuka jendela statusnya, melihat level naga wabahnya naik dan akhirnya Dadang menyadari bahwa bos orangutan berhasil dia kalahkan. Laserta berkata, "Iya sayang, ayangku keren banget." Sambil Dadang memeluk Laserta, dia berpikir bahwa Laserta yang membawanya pulang ke rumah. Tapi ternyata malah para monyet lah yang menggendong Dadang ke sana. Jelas Dadang bingung, kenapa para monyet malah kagak pulang ke habitat mereka. Jangan-jangan mereka mau balas dendam kekalahan bosnya. Dadang diam untuk berpikir sejenak, memikirkan apa maksud para monyet tersebut. Ketika Dadang membuka jendela statusnya lagi, dia baru menyadari bahwa ada gelar baru sebagai kepala suku tertulis di sana. Dadang akhirnya mengerti bahwa para monyet itu sudah menjadi kawannya dan menganggap Dadang sebagai kepala suku baru mereka. Ada Yono Pentol, kemudian Yadi Tabunggas, Agus Galon, dan terakhir Hengki Tromol Ninja. Enggak guys, bercanda ya. Mereka nggak punya nama, asbun wae aku mah. Namun Laserta sangat tidak nyaman karena mereka tuh mengganggu kemesraannya bersama Dadang. Tapi si Dadang malah tidak peka dengan perasaannya Laserta. Dia menganggap bahwa koloni monyet ini bisa menguntungkannya karena bisa menjadi pekerja di sana. Jelas Laserta menggerutu kesel guys. Keesokan harinya, bener aja, persediaan makanan sudah terkumpul dengan cepat karena para monyet yang mencarinya di dalam hutan. Sebagai hadiah, Dadang Kasbon memberikan dendeng lezatnya dan memuji kecakapan mereka dalam bekerja. Eits, ada yang ngambek nih si Laserta. Ayang nggak peka, sebel. Aku kan pengen dipuji-puji juga, pengen jalan-jalan bareng di hutan juga. Untuk beberapa waktu ke depan, Dadang sangat sibuk memberikan training di setiap pekerjaan yang biasa dia kerjakan bersama Laserta. Mulai dari si Agus Galon sama Hengki Tromol Ninja bikin peralatan kuli, ya di tabung gas bikin perabotan rumah tangga, terus Yono Pentol bikin persediaan dendeng, macem-macem pokoknya guys. Mereka juga punya kemampuan kelincahan kan, jadinya semua pekerjaan tersebut bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat. Mereka aman nih sekarang, gak bakal nyusahin Dadang lagi kayak sebelum-sebelumnya. Nah yang jadi masalah utama sekarang adalah ketidakpekaan Dadang Kasbon yang tidak perhatian kepada Laserta selama berhari-hari. Laserta bahkan sampai caper bikin perabotan rumah tangga dengan tangan mungil imutnya. Dadang yang melihat itu kebingungan. Tumben-tumbenan si Laserta bikin perabotan kan. Nah Dadang melarang Laserta untuk melakukan itu biar kaki tangan imutnya nggak kenapa-napa. Lagi pula Laserta tidak bisa mengulum-ngulum tanah liat dengan itu. Wah jelas makin sedih Laserta karena ayangnya tidak peka. Aku sebel, aku benci kamu mas. Bahkan ada momen di mana mood Laserta sangat kacau parah. Dadang manggil-manggil dia pun tetep aja gitu kan. Lasertanya ngambek, menggerutu, cuek gitu. Tolonglah Dadang, peluk-peluk atau ajak main gitu. Elah, parah banget Dadang Kasbon guys. Ada juga momen ketika Dadang dan Laserta bobo bareng. Malah monyet-monyet juga ikut bobo sama Dadang jir. Laserta kemudian bangunin Dadang. Yang sayang, bangun toh ayang. Ini loh monyet yang ikut kita bobo. Dadang Kasbon mencoba
mencoba membangunkan mereka tapi tidak berhasil. Malah dia lanjut ngorok. Astaga, wes orang nganggo babi bu lah serta ngeracuni Yono pentol biar pada bangun semua. Mana si Yono HP-nya tinggal dikit pula pas diperiksa Dadang. Bagus toh ayangku, biar pada bangun, kata lah serta sambil ancungin jempol. Random banget ini para wanita di spesies manapun ya. Setelah Laserta memberikan penawar racunnya kepada Yono pentol, Dadang berbicara dengan lembut kepadanya bahwa dia mengerti Laserta terganggu dengan keberadaan mereka, tapi meracuni kawan itu tidak baik. Yang ini loh sayang, cemilan racunku itu loh belum kamu isi ulang, kata Laserta. Dadang meminta maaf dan akan ngajak jalan-jalan Laserta ke dalam hutan demi mengisi ulang cemilannya. Tentu saja sambil berburu monster yang bisa mereka makan nanti seperti biasa. Pokoknya seharian penuh dia bakal bareng Laserta. Mendengar itu mood Laserta akhirnya naik guys, dan seneng banget karena Dadang kesayangannya bisa mengerti maksudnya. Tapi baru aja mood Laserta naik, si Dadang malah ngajak Yono, Yadi, Agus, Hengki ikut berburu di dalam hutan. Laserta nggak ngomong apa-apa ya, langsung jalan sendiri masuk hutan. Aduh duduh, kaciannya Laserta. Tak lama kemudian Laserta mendeteksi ada beberapa serigala di sekitar sana. Tentu saja Dadang dan Laserta bersiap-siap menyerang para serigala itu. Tapi ternyata Yono, Yadi, Agus, Hengki sudah menghabisi para serigala itu pakai alat-alat kuli guys. Wah makin sebel dah si Laserta dan pergi entah kemana. Dadang memilih ikut dengan Laserta dan meninggalkan para monyet gebuk-gebukin serigala di sana. Di sisi lain, Meltia dan Yuno sedang menunggu member party lainnya di sebuah restoran. Sampai sekarang mereka masih tidak menyangka bahwa ada naga wabah di dalam hutan yang tidak disadari oleh siapapun. Sedangkan di desa, Miria kebingungan kenapa Meltia dan Yuno terlalu lama di dalam hutan. Apakah mereka selama beberapa hari ini baik-baik saja? Karena itu Miria memberanikan diri untuk menyusul mereka sambil mencari Dos dan Dadang. Beberapa waktu berlalu, Miria belum menemukan Meltia dan Yuno dimanapun. Tapi tiba-tiba Miria melihat Dos yang sedang berjalan ke arah yang lebih jauh masuk ke hutan. Miria mencoba untuk mengikuti dan memanggil Dos dari kejauhan. Tapi sayangnya dia kehilangan jejak Dos dan berakhir tersesat di hutan. Miria kemudian melihat ada mata monster yang sedang mengawasinya dan dia segera kabur tanpa arah di dalam hutan. Di sisi lain hutan, Dadang terus mengikuti Laserta dan meminta maaf karena dia sudah menyadari kesalahannya. Berhari-hari dia tidak perhatian kepada Laserta dan mengajak para monyet berburu hari ini. Sebagai gantinya, Dadang berjanji kepada Laserta bahwa dia akan berburu dan jalan-jalan di hutan cuma berduaan aja. Sedangkan para monyet akan tinggal di dalam goa. Mendengar janji itu, Laserta akhirnya luluh dan moodnya naik kembali. Langsung dipeluk, ditium-tium, didilat-dilat lah mas gantung kesayangannya. Acihuy. Ketika Laserta sedang menikmati kebersamaannya dengan Dadang, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang sangat Dadang kenali di sana. Itu adalah suara Miria. Meski dia tidak tahu Miria sedang sendiri atau bersama teman-temannya, Dadang tetap khawatir dengan nyawa Miria. Tetapi dia juga tidak bisa membawa Laserta karena Laserta adalah spesies yang sulit beradaptasi dengan siapapun, terutama dengan manusia. Apalagi Dadang tidak ingin kejadian bodoh yang pernah dialami terjadi kepada Laserta. Oleh karena itu, Dadang memperingati Laserta untuk pulang ke goa duluan. Sedangkan Dadang berguling-guling menuju ke sumber suara dan akan menyelamatkan Miria. Tapi Laserta bandel dan mengikuti ayangnya berguling-guling, yang berakhir Laserta kejedot batu besar di sana. Dadang kembali untuk melihat kondisi Laserta. Alhamdulillahnya dia baik-baik aja, meski HP-nya sedikit berkurang. Laserta tetap bandel pengen ikut dan nemplok di ekor Dadang. Meski dia adalah teman berharganya, Dadang tetap tidak bisa membiarkan Laserta dalam situasi berbahaya. Dengan berat hati, Dadang meminta maaf kepada Laserta dan meninggalkannya demi menolong Miria yang berteriak lebih kencang daripada sebelumnya. Laserta pun menangis dengan imut di sana. Divine Voice mengatakan bahwa gelar pahlawan Dadang naik ke level 3 dan pelaku kriminal naik ke level 4 karena sudah melakukan kejahatan perasaan hati kepada Laserta. Di sisi lain, Miria yang sudah berlari ke sana kemari akhirnya terpojokan oleh banyak monster di sana. Ketika para monster akan menyerang Miria, alhamdulillah Dadang berhasil menyelamatkan Miria tepat waktu. Para monster itu bernama Maha Wolf, peringkat Demin, dan mata ketiga di para monster itu berfungsi untuk mengirim informasi ke koloni mereka yang lainnya di sana. Ketika Dadang ingin melihat status lainnya, ternyata itu tidak bisa terbaca oleh Divine Voice, yang membuat Dadang merasakan hal yang sama seperti waktu itu. Dadang sempat melirik ke arah Miria
Miria, dan dia sudah paham bahwa Miria pasti tidak akan mengenalinya karena wujud Dadang jauh lebih seram daripada terakhir kali mereka bertemu. Meski begitu, Dadang akan menghabisi para monster di sana sekaligus. Gelombang pertama Mahawolf berhasil Dadang lewati. Miria syok berat karena melihat naga wabah yang terkenal sangat jahat ada di depannya. Dadang segera menyembunyikan sayapnya dan melihat jendela status Miria yang alhamdulillah tidak terkena bubuk racun sayap Dadang. Secara spontan, Dadang mendekati Miria dan membuatnya sangat ketakutan. Dadang hampir lupa kalau dia bukan seorang manusia seperti di dunia sebelumnya. Sedihnya, Dadang berusaha untuk menggerak-gerakan tubuhnya sebagai isyarat bahwa Miria, ini aku loh, ini aku. Divine Voice kemudian mengatakan bahwa naga wabah Dadang sudah naik ke level 40 dan siap untuk berevolusi. Seketika Miria mengingat pergerakan tubuh Dadang Kasbon yang mirip seperti naga kuning yang dia selamatkan, sekaligus menyelamatkannya waktu itu. Miria segera memperagakan apa yang Dadang lakukan ketika muncul pertama kali di hadapannya. Tentu saja Dadang juga mengingat gerakan imutnya waktu itu, dan mereka saling joget-joget dangdut di sana. Bahagia bersama karena mereka akhirnya bisa bertemu kembali dengan kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Momen mengharukan pun terjadi. Tapi Dadang harus menunda reuni ini terlebih dahulu karena gelombang kedua Mahawolf sudah tiba. Dadang mengisyaratkan Miria untuk naik ke punggungnya dan menjauh dari sana. Beberapa menit berlalu, Dadang Kasbon sambil menggendong Miria masih terus dikejar oleh para Mahawolf. Miria melihat bahwa jumlah Mahawolf semakin banyak. Dan Dadang sedikit kesal karena para monster ini ngotot banget pengen nyerang mereka. Tak lama kemudian, Dadang melihat ada jalur antar tebing yang bisa dia manfaatkan untuk mendapatkan pandangan lebih luas daripada di hutan. Dadang segera memasuki jalur tersebut dan menurunkan Miria di salah satu tebing. Kemudian dia segera menghabisi banyak Mahawolf di sana. Setelah para monster berhasil Dadang kalahkan, dia merasa bahwa ada sesuatu yang mengendalikan Mahawolf ini. Biasanya jika para monster sudah kalah, koloni mereka yang lain tidak akan berani untuk mengejar si pemenang. Divine Voice mengatakan bahwa Dadang tidak bisa naik XP-nya karena belum evolusi. Dadang nggak like, abacot kau, gue udah tahu anjir. Ketika Dadang menggendong Miria dan akan melanjutkan perjalanan, ada sesuatu yang keluar dari mata ketiga Mahawolf yang mati di sana. Ternyata itu adalah slime yang pernah ditemui Dadang waktu itu. Dadang dan Miria terus menyusuri hutan untuk menghindari koloni Mahawolf yang mungkin masih mengejar dan memantau mereka. Dadang mulai kebingungan, apakah dia harus mengantarkan Miria pulang ke desa? Tapi kalau dianterin malah nanti penduduk desa ngira Dadang yang menculik Miria. Serba salah emang jadi monster ya. Dadang gak mau kejadian yang sama seperti waktu itu terulang kembali. Dia juga bingung, kenapa Miria berjalan sendirian di dalam hutan yang berbahaya ini? Ngapain coba? Dadang bener-bener pengen banget komunikasi sama Miria buat nanyain hal itu. Tapi dia terhalang sama kemampuan bahasanya yang masih level 1, yang dimana cuma bisa berkomunikasi satu arah saja. Dadang ngerti maksud Miria, tapi Miria yang gak ngerti maksud Dadang. Jadi dia harus mengasah skill ini terus biar bisa berbicara dengan Miria. Dadang sempat melirik ke arah Miria, dan Miria menyadari lirikan Dadang. Ada apa? Kata Miria. Tak lama kemudian Miria memeluk punggung Dadang dan mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkannya. Lulu, laki-laki mana yang menolak pelukan hangat dan nyaman tersebut dari seorang gadis, guys? Kesemsem lah si Dadang, sementara Laserta masih nangis-nangis di rumah ya. Pas momen senengnya Dadang menikmati pelukan mesranya Miria, malah diganggu sama Divine Voice. Apakah Anda ingin melihat Evolution Tree? Sumpah dah ganggu lu. Yowis, gue lihat dah, kata si Dadang. Berjejer 4 pilihan evolusi untuk Dadang di sana. Tapi di antara 4 pilihan itu tidak ada evolusi yang selaras dengan naga wabah. Pertama, Jormungand, peringkat C+. Tipe naga yang kayak ular raksasa dan tubuhnya diselimuti racun. Tanah dimanapun yang dilewati naga ini sudah pasti tandus. Fix nggak akan dipilih Dadang kalau ini Bisa-bisa jadi musuhnya umat manusia nanti
Kedua, Little Arc Dragon, peringkat C, tipe sihir cahaya, punya kecerdasan tingkat tinggi dan bisa menggunakan sihir-sihir putih. Ketiga, Rolling Dragon, peringkat C-, atau naga guling-guling, yang mengutamakan kelincahan dan kecepatan daripada kekuatan. Rolling Dragon adalah spesies tercepat di dalam dunia naga. Terakhir, Dark Dragon Human, peringkat tidak diketahui, bisa disebut sebagai demi-human, tipe naga yang tubuhnya ditutupi sisik berwarna gelap. Loh, jelas Dadang meragukan penamaan human di dalam evolusi naga ini. Sebelumnya dia pernah ketipu kan, jadi manusia aja kagak, malah jadi kayak kadal, makin serem daripada naga wabah. Di saat Dadang sedang berpikir untuk menjadi naga apa selanjutnya, Miria menunjukkan arah ke sebuah tempat indah yang bisa dipakai sebagai istirahat sementara di hutan. Selagi Miria minum di telaga air terjun di sana, Dadang kembali memikirkan 3 pilihan yang membuat dia tertarik. Makin dipikirin, makin pusing si Dadang guys, karena evolusi begini nggak ada gambaran pastinya gitu, bakal jadi bentuk kayak gimana nanti. Miria dengan pose manis nan imutnya bertanya di depan muka Dadang. Atau kenapa? Dadang mencoba menjelaskan kebingungannya, tapi dia lupa kalau dia adalah naga dan bahasanya belum bisa dimengerti Miria. Dadang melihat Dadang yang sedih, Miria berusaha menghiburnya dan mengajak Dadang berkenalan. Miria berkata, "Namaku Miria." Dadang bengong. Terus untuk yang kedua kali, Dadang tetap bengong. Ketiga kali, akhirnya Dadang mendengar sedikit jelas bahwa Miria sedang memperkenalkan namanya. Tentu saja Dadang bahagia karena kemampuan bahasanya naik ke level 2. Mereka kemudian menghabiskan waktu bersama di telaga air di sana. Dan akhirnya kemampuan bahasa Dadang naik lagi ke level 3. Ya, meski ini masih komunikasi satu arah ya kan, seenggaknya Dadang bisa mendengar kalimat Miria dengan jelas. Di sisi lain, party lengkap Meltia sudah sampai di tepian hutan dan akan menuju desa terlebih dahulu untuk melaporkan kejadian apa yang mereka temui kemarin. Setelah bertemu dan mendapat izin dari Mariel nanti, mereka akan melanjutkan penyelidikan ke dalam hutan. Sedangkan di desa, Mariel dan para warga sibuk mencari keberadaan Miria. Gregory tidak berhasil menemukan Miria di sekitar hutan desa, dan Mariel menyimpulkan bahwa Miria pasti masuk ke hutan lebih dalam sendirian. Oleh karena itu, dia akan mencari Miria sendirian, sedangkan Gregory dan yang lainnya harus tetap di desa. Kita kembali ke momen reuni ceria Dadang Kasbon dan Miria guys. Miria banyak sekali mengobrol dengan Dadang sampai sore hari. Ya, tipikal cewek-cewek kalau lagi curhat gitu guys. Sedangkan Dadang juga berusaha menggunakan bahasa isyarat tubuh biar Miria bisa mengerti. Miria juga menjelaskan tujuannya menelusuri hutan sendirian tanpa sepengetahuan Mariel. Tapi sampai sekarang Miria belum menemukan Dos lagi akibat kehilangan jejaknya. Dadang Kasbon memperagakan gestur dan tampilan terakhir Dos kepada Miria, yang membuat Miria merasa senang karena Dadang mengenal Dos. Asumsi Miria memang benar bahwa Dadang Kasbon lah yang menyelamatkan dan membawa Miria kembali ke desa waktu itu. Karena hal itu langsung dipeluk lah si Dadang ini guys sama Miria. Aduh, aku yo mau toh dipeluk kayak gitu. Wen ya, mana si Dadang kesemsem pula sambil dalam hati bilang, "Sorry lah serta kadal hitam, aku pengen jadi demi-human aja ya biar bisa bareng Miria." Asem emang di si Dadang. Alalah. Miria kemudian bertanya, "Apakah Dragon Sun punya nama?" Dragon Sun gak tuh? Dadang geleng-geleng kepala karena memang dia gak punya nama dari awal menetas telur. Atau bisa kita sebut dari awal episode 1 guys. MC kita sama sekali gak punya nama. Jadi aku namain Dadang Kasbon ya. Sorry temen-temen ya. Setelah Miria mengetahui bahwa Dadang gak punya nama, dia ingin memberikannya nama yang bagus jika Dadang tidak keberatan. Dadang langsung ngangak bereaksi roar gitu guys, raw atau raw lah pokoknya. Dan memohon kepada Miria untuk memberikannya sebuah nama. Miria kemudian mengingat momen-momen pertama kalinya dia bertemu dengan Dadang dan selalu berakhir menjadi penyelamat hidupnya. Dadang adalah pahlawan bagi Miria dan memberinya nama Ilusia, sama seperti nama bunga kesukaan Miria, yaitu Ilusia. Mulai sekarang ikatan hubungan mereka semakin dalam
dan nama Illusia dikonfirmasi oleh Dadang di dalam Divine Voice. Coba guys ya, voting di komen. Aku sebut nama MC ini Illusia aja atau tetap Dadang Kasbon? Aduh ya, bingung aku. Monggo guys, tulis di komen guys. Tak lama kemudian mereka mendengar suara gempa yang berasal dari gerakan kaki sebuah monster. Tidak hanya mereka, tapi party Meltia, Mariel, dan penduduk desa juga mendengar suara tersebut. Ini adalah pertanda yang tidak baik. Illusia dan Miria segera menuju desa karena kemungkinan ini adalah suara gertakan kaki dari Little Dragon Rock. Tapi sayangnya jalur mereka dihalangi oleh para Mahawolf lagi guys. Illusia juga melihat efek menerima energi sihir di dalam statusnya Mahawolf. Itu berarti dugaan Illusia benar bahwa Mahawolf memang sedang dikendalikan oleh sesuatu. Yang lebih anehnya lagi adalah ada DOS yang sedang menunggangi bos Mahawolf tersebut. Tentu saja Miria yang sudah mencarinya kemana-mana pun terkejut. Kenapa DOS bisa bersama para monster? Illusia kemudian melihat jendela status DOS. Dia mengira bahwa DOS lah yang mengendalikan para monster ini. Tapi ternyata tidak ada kemampuan spesial apapun di sana. Makin bingung lah Illusia guys. DOS dan bos Mahawolf akan menyerang Miria dan berhasil Illusia tangkis. Sekaligus Miria membalas serangan DOS. DOS terjatuh di sana dan segera bangkit untuk mengambil kembali sebuah telur yang sudah dia bawa sebelumnya. Illusia dan Miria kebingungan, telur apa yang sedang DOS bawa itu? Tak lama kemudian, gertakan kaki Little Dragon Rock semakin dekat menuju ke sana. Setelah dipikir-pikir, Miria akhirnya mengetahui bahwa telur yang DOS bawa itu adalah telur Little Dragon Rock yang membuat induk mengejarnya sampai sini. DOS segera menunggangi Mahawolfnya dan menuju ke arah desa sambil membawa telur tersebut, memancing Little Dragon Rock untuk menuju ke desa. Miria segera meminta tolong kepada Illusia untuk mengejar DOS apapun yang terjadi dan jangan biarkan dia sampai di desa terlebih dahulu. Awalnya Illusia menggendong Miria untuk sama-sama pergi ke desa, tapi maksud Miria adalah Illusia saja yang pergi dan Miria akan berusaha melawan Mahawolf itu sendirian. Tentu saja Illusia tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan dia segera menghabisi sisa-sisa Mahawolf yang mengejar mereka di sana, termasuk bos Mahawolf, dan segera menuju desa secepatnya. Illusia atau kita panggil saja Dadang Kasbon sesuai voting terbanyak di komen kalian segera membawa Miria kembali ke desa secepatnya sambil Miria menyembuhkan luka milik Dadang. Lebih baik dia menyembuhkan Dadang daripada dirinya sendiri karena Miria sangat mempercayainya. Sedangkan di pinggiran desa, Gregory sedang berhadapan dengan seekor Mahawolf dan alhamdulillahnya Gregory berhasil membunuhnya dengan sedikit trik tombak miliknya. Ketika Gregory ingin membebaskan diri dari tindihan seekor Mahawolf tersebut, Dadang ada tepat di depannya dan Gregory ingin menyerangnya. Tapi Miria menghentikan tindakan Gregory karena Dadang datang ke sana untuk menyelamatkan desa. Miria meminta Gregory untuk percaya padanya. Gregory berpikir sejenak karena dia seperti familiar dengan situasi semacam ini. Bahkan batu barrier sihir tidak bereaksi padanya. Gregory akhirnya menyadari bahwa Dadang yang sekarang adalah naga kuning yang waktu itu membawa Miria ke desa. Miria menjelaskan bahwa Dadang memang sudah berevolusi menjadi naga wabah. Tapi Dadang memang benar naga kuning yang waktu itu. Dia sangat baik dan ramah kepada manusia. Terlebih lagi dia bisa mengerti bahasa manusia. Jadi Gregory tidak perlu khawatir. Setelah Dadang membantu menyingkirkan bangkai Mahawolf, Gregory berterima kasih dan meminta maaf karena telah melakukan hal yang kejam kepada Dadang waktu itu. Dia tidak menyangka bahwa ada naga wabah yang berada di pihak manusia. Dadang Kasbon ya cuma roar doang guys. Tapi Gregory dan Miria ngerti lah maksud Dadang kan. BTW aku izin serius dulu guys ya untuk menceritakan episode 9 ini sampai seterusnya. Miria kemudian menjelaskan situasi yang terjadi saat ini kepada Gregory dan mereka harus segera menyusul DOS untuk menghentikannya. DOS sekarang sedang menuju ke arah pusat desa dengan membawa telur Little Dragon Rock tersebut. Gregory ikut naik ke punggung Dadang agar para penduduk desa tidak panik akibat keberadaan naga wabah dan mereka segera ke pusat desa. Di
Di sisi lain, Dos akhirnya sampai di pusat desa dan para penduduk sama sekali tidak mencurigainya karena mereka mengira Dos masih hidup. Little Dragon Rock sudah hampir sampai di desa. Dadang, Gregory, dan Miria sempat berhenti sebentar di kerumunan para warga. Gregory memerintahkan Miria untuk melakukan evakuasi secepatnya agar tidak ada korban jiwa nanti. Gregory tidak akan membiarkan Miria ikut melawan Little Dragon Rock. Dan Dadang setuju dengan usulan Gregory. Biarkan dua pria perkasa inilah yang akan sekuat tenaga melawannya. Dengan berat hati, Miria menyetujui perintah Gregory, mendoakan keselamatan mereka dan segera evakuasi para warga di sana. Dadang dan Gregory menuju ke pusat desa sambil berdiskusi sebentar bahwa Gregory akan memperkenalkan Dadang kepada para warga setelah kekacauan ini selesai diatasi. Dia ingin berteman lebih dalam dengan Dadang. Gregory tidak bisa membayangkan betapa cepatnya Dadang Kasbon berevolusi dari naga kuning kecil menjadi naga wabah besar seperti ini, bahkan kurang dari 1 tahun. Dan ini adalah evolusi yang abnormal bagi para monster. Di sisi lain, Dos ternyata sudah membunuh beberapa warga di pusat desa dan melukai warga yang sedang kebingungan di sana. Tak lama kemudian, Gregory dan Dadang sampai di pusat desa dan mengabarkan apa yang terjadi saat ini kepada mereka, memperingati mereka untuk segera pergi dari desa dengan jalur yang sudah disiapkan Miria sekarang di bagian sisi desa yang lain. Little Dragon Rock akhirnya sampai di desa. Para warga berlari-lari untuk evakuasi diri, tapi masih ada bocil yang malah diem bersembunyi di balik kotak di sekitar sana. Ngapain coba? Budak apa ya anjing? Dos sempat bertarung dengan Gregory dan Dadang di sana. Tentu saja Dadang dengan mudah menjatuhkan Dos dan akan membunuhnya. Tapi Dadang terdiam. Dia selama ini belum pernah membunuh manusia karena dia juga manusia yang berperan penting di dunia sebelumnya. Dos menyeringai tertawa-tawa karena melihat betapa naifnya Dadang, dan keputusan yang Dadang buat hanyalah membuat Dos pingsan di sana. Gregory yang melihat tindakannya semakin percaya bahwa Dadang memang berpihak kepada manusia dan tidak ingin membunuh demi keegoisan dirinya sendiri. Ketika Dadang ingin mengembalikan telur Little Dragon Rock, tiba-tiba Dos sadar kembali, menjauh dari Dadang, mengambil pedang dan menyandra bocil yang sedang bersembunyi di sana. Nah kan, tipikal NPC yang nyusahin begini nih, bajingan emang. Dadang mencoba melihat status Dos lagi dan dia melihat ada status yang berbeda yang tidak bisa dibaca olehnya, sama seperti koloni Mahawolf dan Slime waktu itu. Little Dragon Rock sudah berada tepat di belakang mereka dan Dos segera naik ke menara pengawas memakai kemampuan Slime sambil membawa bocil nyusahin tersebut. Dadang segera terbang untuk menghentikan Dos, tapi sayangnya Dos melempar bocil itu bersamaan dengan melempar telur jatuh ke tanah. Dadang memprioritaskan menyelamatkan bocil itu dan berakhir dengan telur naga pecah yang membuat Little Dragon Rock marah besar. Dia memakai skill gempa untuk menghancurkan pusat desa dan langsung menginjak Dos untuk membunuhnya. Alhamdulillah Dadang dan Gregory baik-baik saja. Dadang yang melihat amukan Little Dragon Rock mulai merasa bersalah karena tidak membunuh Dos lebih awal untuk mencegah terjadinya hal ini. Situasi semakin memburuk dan Dadang menyuruh Gregory untuk membawa bocil nyusahin itu pergi menjauh dari sana. Sedangkan Dadang akan mencoba melawan Little Dragon Rock sendirian. Mariel yang sudah kembali ke pinggiran desa melihat para warga yang sedang pergi menjauh dari desa. Miria menjelaskan situasi apa yang sedang terjadi saat ini kepadanya dan Mariel sangat terkejut mendengar hal itu. Dadang memeriksa jendela status Little Dragon Rock. Terlihat statusnya di sana yang sedang mode mengamuk dan statistiknya sedikit mengalami peningkatan jika dibandingkan saat Dadang pertama kali bertemu dengannya. Tidak ada tapi-tapian, Dadang dengan rasa Seigi no Mikatanya atau pahlawan keadilan segera menyerang Little Dragon Rock itu. Setidaknya dia bisa mengulur waktu agar evakuasi berjalan dengan lancar. Tapi sesuai dugaan Dadang bahwa yang namanya batu pasti sulit untuk dipukul-pukul. Pertahanan Little Dragon Rock terlalu kuat sehingga membuat Dadang kewalahan untuk menyerangnya. Dan saat Dadang lengah, Little Dragon Rock menyerang balik Dadang dan membuat Dadang sedikit lemas. Terlebih lagi ukuran tubuh mereka yang sangat beda jauh. Tak lama kemudian, Gregory bersama teman-temannya datang untuk membantu Dadang melawan Little Dragon Rock. Mereka berusaha mengalihkan perhatiannya agar Dadang leluasa menyerang dari segala arah. Bertubi-tubi Dadang menyerang, tapi ternyata HP Little Dragon Rock cuma berkurang sedikit banget. Little Dragon Rock akhirnya menyerang balik kepada Gregory dan teman-temannya menggunakan skill gempa yang membuat mereka terjebak dan sekarat. Dadang sekali lagi terkena serangan Little Dragon Rock yang sangat luar biasa tinggi damage-nya. Ketika Dadang sedang berpikir cara lain untuk mengalahkan
mengalahkan Little Dragon Rock, tiba-tiba Divine Voice naik ke level 4 dan Dadang mendapatkan sedikit akses dunia Laplace, di mana Dadang bisa berbicara secara langsung kepada Voice of God. Voice of God menyuruhnya untuk melarikan diri, tapi dia sudah tahu bahwa Dadang tidak akan mematuhi perintah tersebut meskipun sudah berkali-kali diperintahkan. Dadang adalah makhluk anomali yang tidak sesuai dengan hukum alam dunia Laplace. Tapi Voice of God sangat menikmati tontonan perjuangan Dadang di dunia ini jika dibandingkan dia, tanda kutip, makhluk lain yang juga mendapatkan akses skill, jendela status dan berbicara dengan Divine Voice atau Voice of God itu sendiri. Menurut Voice of God, Dadang terlalu terobsesi kepada keselamatan manusia di dunia ini yang padahal tidak ada pentingnya sama sekali. Mendengar penjelasan-penjelasan aneh dari Voice of God, Dadang sangat marah karena Voice of God hanya berbicara omong kosong saja, bahkan mempermainkan kehidupan Dadang yang antah berantah dari mana asal muasal dunia sebelumnya. Sebenarnya kau itu siapa? Maumu apa? Tujuanmu apa? Hah? Kata Dadang. Voice of God tidak menjawab hal itu, dan untuk menambah kenikmatan tontonan, Voice of God memberi Dadang akses level 1 bernama Laplace Interference Authority, di mana Dadang bisa mensimulasikan persentase kemenangan di antara evolusi yang akan dia pilih nanti. BTW, apa itu dunia Laplace? Terus Laplace Interference Authority itu rinciannya seperti apa? Voice of God itu siapa? Nah, nanti bakal aku jelasin di akhir episode 12 ya guys ya. Sekarang aku fokus cerita ke episode 9 dulu gitu. Dadang Kasbon semakin marah dan dia mau gak mau harus memilih evolusi yang tepat dari simulasi persentase tersebut. Di antara 4 pilihan evolusi, Jormungand lah yang bisa memberikan hasil seri 98% untuk melawan Little Dragon Rock. Sisanya kalah semua. Jika dia memilih Jormungand, resiko yang Dadang akan hadapi selanjutnya adalah level naga dia yang akan kembali ke level 1 setelah berevolusi, di mana kemenangan dan hasil akhir masih tetap gacha, tidak secara pasti berakhir seri. Terlebih lagi, Jormungand adalah naga yang bisa menghancurkan desa dalam sekejap karena kemampuannya yang sangat mengerikan. Sudah jelas Dadang tidak akan memilih evolusi Jormungand, dan yang semakin membuat Dadang marah adalah kenapa Voice of God memberinya akses untuk melihat persentase yang tidak membawanya dalam kemenangan. Hal ini membuat Dadang semakin stres, penuh tekanan untuk menyelamatkan desa. Di sisi lain, party Meltia segera menuju ke desa karena mereka mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Sedangkan di pinggiran desa bagian barat, Miria dan Mariel berhasil mengevakuasi sebagian penduduk dan mereka segera ke pusat kota untuk menjemput beberapa orang yang masih terjebak di sana. Kita kembali ke Dadang Kasbon. Setelah Dadang menghadapi kebingungan evolusinya, akhirnya dia memutuskan untuk berevolusi ke Little Archdragon. Kemudian berniat untuk menyembuhkan Gregory dan teman-temannya di sana. Tapi Divine Voice mengatakan bahwa jika Dadang berevolusi menjadi Little Archdragon, peluang menang hanya 4%, sedangkan peluang untuk menyembuhkan dan menyelamatkan semua orang di sekitar sana hanya 1% saja. Meski begitu, Dadang tidak peduli dengan Divine Voice dan dia segera berguling-guling untuk mendorong keras Little Dragon Rock sampai dia terjungkal dan kesulitan untuk berdiri. Dengan begini, Dadang bisa memiliki waktu untuk berevolusi. Tapi ketika Dadang mendekati Gregory yang sedang sekarat terhimpit dinding batu di sana, Gregory mengucapkan sesuatu hal yang membuat Dadang bersedih. Gregory sangat mengetahui sebab akibat monster-monster yang berevolusi, tapi Gregory tidak melihat Dadang yang mengeluarkan seluruh kemampuan naga wabahnya. Dadang harus menjadi jati dirinya sebagai naga wabah agar bisa mengalahkan Little Dragon Rock. Karena hal itu, Gregory dengan lembut mengarahkan kuku jari Dadang ke lehernya. Dia akan mengorbankan nyawanya demi Dadang untuk menjadi naga wabah sepenuhnya. Membunuh dan memakan manusia juga salah satu syarat naga wabah untuk berevolusi. Awalnya Dadang menolak dan tidak mengerti maksud dari Gregory, tapi setelah dia merewind evolution tree sebelum-sebelumnya, Dadang akhirnya menyadari bahwa evolusi seekor monster secara alamiah memang tidak ada di dalam menu status. Divine Voice hanya menunjukkan evolution tree secara umum saja untuk spesies monster. Jika Dadang menaikkan gelar-gelarnya sebagai naga wabah, dia juga akan
akan ikut berevolusi. Melihat Dadang yang terdiam membeku, Gregory sekali lagi menyuruh Dadang untuk membunuh dan memakannya. Gregory mengerti perasaan Dadang yang tidak ingin membunuh manusia, tapi cuma ini satu-satunya cara untuk mengalahkan Little Dragon Rock itu. Sampai saat ini, Gregory tidak mengerti apa alasan Dadang untuk membantu manusia. Bahkan batu barier sihir milik Mariel tidak mendeteksi niat jahat Dadang, meski dia adalah naga wabah. Namun satu hal yang pasti, Gregory menyerahkan kepercayaannya kepada Dadang demi menyelamatkan desa, dan sebagai penembusan rasa bersalahnya karena sudah menusuk, melukai Dadang waktu itu. Dengan sangat amat berat hati, menangis dan terpaksa, Dadang akhirnya mengikuti perintah Gregory, membunuh, memakannya dan berevolusi menjadi Plague Dragon atau naga wabah dewasa yang sudah sepenuhnya unlock semua kemampuan sebagai bencana malapetaka. Ukuran tubuh Dadang membesar dan setara dengan Little Dragon Rock. Tapi sayangnya kejadian ini disalahpahamkan oleh salah satu teman Gregory yang menyaksikan secara langsung Dadang membunuh Gregory. Sudah tidak ada jalan kembali menjadi sosok mulia atau kepahlawanan yang diinginkan oleh Dadang. Evolusinya sebagai naga wabah dewasa akan terus berlanjut. Statistik Dadang Kasbon sebagai naga wabah dewasa naik secara signifikan dan dia menjadi peringkat B- sekarang. Salah satu dari 3 monster malapetaka di dunia ini. Dadang mulai melawan Little Dragon Rock dengan kekuatan barunya dan menggiring pertarungan untuk menjauhi desa. Yes, ここなら。お前はここで倒す。 Beberapa menit berlalu, Miria dan Mariel sampai di pusat kota dan terlihat sepi di sana. Teman Gregory melaporkan bahwa Dadang sudah membunuh Gregory dan ukuran tubuh Dadang menjadi sangat besar. Miria sangat terkejut mendengar hal ini. Dia tidak percaya dengan laporan teman Gregory itu. Setelah Miria dan Mariel melihat mayat Gregory yang tersisa di sana, Miria semakin denial karena Dadang tidak akan melakukan hal seperti ini. Mariel menenangkan Miria dan meminta bantuannya untuk segera menyembuhkan para penduduk yang berhasil selamat di sana. Di sisi lain, pertarungan Dadang masih terus berlanjut dan dia akhirnya bisa terbang bebas karena evolusi naga wabah dewasa ini sudah membuat sayapnya berkembang jauh. Dadang bisa memberikan damage lebih besar daripada sebelumnya, tapi dia perlu mencari kelemahan Little Dragon Rock agar bisa langsung sekali hit mati gitu. Serangan demi serangan terus Dadang lancarkan dan dia berhasil membutakan mata Little Dragon Rock. Tapi ternyata Little Dragon Rock berlari menuju jalur ke desa lagi dan Dadang tidak akan membiarkannya. Di pusat desa, Miria dan Mariel sudah menyembuhkan para warga dan akan mengevakuasi mereka. Tapi ternyata Miria kabur dari pandangan Mariel untuk mencari keberadaan Dadang. Mariel terpaksa menyusul Miria karena Mariel masih menganggap Dadang sebagai ancaman. Kembali ke pertarungan Dadang. Dengan kemampuan sayapnya, Dadang akhirnya bisa mengeluarkan bubuk sisik naga untuk meracuni Little Dragon Rock. Di dalam kesempatan ini, Dadang akhirnya menemukan titik lemah naga tersebut, yaitu di bagian leher unyu yang lebih lunak daripada bagian tubuh lainnya. Dadang pukul-pukul, hajar terus bagian tersebut dan akhirnya Dadang berhasil membunuh Little Dragon Rock. Naga wabah dewasa Dadang naik ke level 19 dan Dadang lemas letih lesu di sana karena pertarungan ini akhirnya selesai. Dengan bubuk sisik naga yang masih tersebar, Dadang mulai memejamkan matanya untuk beristirahat. Beberapa menit berlalu, Miria berhasil menemukan Dadang dan dia memanggil nama Elusia yang membuat Dadang terharu karena Miria masih bisa mengenalinya. Miria bertanya, "Kamu berevolusi lagi ya, Elusia? Kamu sudah berhasil mengalahkan Little Dragon Rock demi desa kami." Belum selesai mereka berbincang-bincang, tak lama kemudian Dadang menerima serangan kejutan yang berasal dari Mariel. Mariel menyuruh Miria untuk pergi dari sana karena naga wabah adalah ancaman bagi manusia. Dadang tidak melawan dan sengaja membiarkan Mariel menyerangnya. Miria menghentikan tindakan Mariel karena Dadang adalah naga yang dia ceritakan dan telah menyelamatkan Miria waktu itu. Mariel tidak mengerti maksud Miria karena naga wabah itu sudah membunuh Gregory dengan kejamnya. Miria menatap mata Dadang dan dari tatapan mata mereka berdua, Miria mengerti bahwa Dadang tidak memiliki niat membunuh seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman di antara mereka.
Tapi sayangnya bubuk sisik naga Dadang masih tersisa di sana dan membuat Miria sesak nafas. Karena hal ini, Dadang sengaja melempar Miria ke arah Mariel. Segera pergi dari sana dan membawa jauh bubuk sisik naga tersebut dari Miria. Dadang terbang tanpa arah sambil berteriak menangis merasakan kepedihan kehidupan yang dia alami. Itu adalah terakhir kalinya Dadang bertemu dengan Miria karena sejatinya naga wabah malapetaka seperti Dadang tidak seharusnya berdampingan dengan manusia. Beberapa menit berlalu, Dadang mendarat di danau tempat pertama kali dia mencoba transformasi manusia. Dia berkaca melalui pantulan air dan tertawa pasrah karena melihat wujud mengerikannya ini. Tak lama kemudian, Dadang tidak sengaja melihat setangkai bunga indah yang tumbuh di tengah tanah danau di sana. Setelah Dadang membuka jendela statusnya, ternyata itu adalah bunga Elusia peringkat D+. Tentu saja hal ini semakin kuat mengingatkan Dadang tentang Miria saat pertama kali memberinya nama Elusia. Tertulis di deskripsi di sana bahwa bunga Elusia memiliki makna sebagai keberanian dan ketangguhan sebagai seorang pahlawan. Bunga Elusia sangat langka dan bisa digunakan sebagai hadiah untuk seseorang. Rasa sedih Dadang semakin berlarut karena melihat deskripsi setangkai bunga dengan nama indah diberikan untuknya. Dadang mengamuk, berteriak karena tidak bisa membendung rasa sedih mendalam di hatinya. Berpikir untuk menghapus nama indah itu agar tidak menempel pada dirinya yang jahat. Tapi Divine Voice mengatakan bahwa nama tidak bisa diganti atau dihapus. Sampai akhirnya Dadang mencoba untuk menenangkan diri sambil rebahan di tepi danau tersebut, menangis melihat bunga Elusia, dan tak lama kemudian Dadang lalu mendengar suara gerasak-gerusuk dari semak-semak di belakangnya. Tapi dia sudah tidak peduli lagi dan melanjutkan menikmati rasa pedih di hatinya. もうどうでもいいか。 Di sisi lain, party Meltia tiba di tempat bangkai Little Dragon Rock berada dan mereka terkejut dengan situasi ini. Tak lama kemudian mereka sampai di desa untuk menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Mariel mengatakan bahwa ada pertarungan antara naga wabah dan Little Dragon Rock yang mengancam desa. Tapi Little Dragon Rock sudah dikalahkan oleh naga wabah dan dia kembali masuk ke hutan bagian dalam. Penduduk desa masih ada yang terjebak di sekitar bangunan pusat desa. Karena itu party Meltia segera membantu mereka mencari orang-orang tersebut. Miria juga ikut dengan party Meltia berkeliling di sana. Ya, sebenarnya Miria pengen nyari Dadang, tapi Mariel memperingatinya untuk tidak melakukan itu lagi. Kembali ke Dadang Kasbon, ternyata yang gerasa-gerusuk di semak-semak belakangnya adalah Lacerta, guys. "Ayang," kata Lacerta sambil nemplok ke kepala Dadang. Alhamdulillah dia masih bisa mengenali Dadang meski sudah berubah wujud sampai sebesar ini. Dadang bilang, ukuran tubuhku sudah seperti ini, jadi sulit untuk kamu peluk, Lacerta. Aku minta maaf ya karena meninggalkanmu tiba-tiba waktu itu." "Tidak apa-apa sayang," kata Lacerta sambil usap-usapin kepalanya ke hidung Dadang. So sweetnya. Dadang kemudian berpikir bahwa dia tidak akan bisa tinggal bersama dengan Lacerta dan para monyet di goa. Bubuk sisik naga Dadang bisa membuat para monyet keracunan. Karena itu, Dadang memutuskan untuk meninggalkan hutan ini dan menyendiri saja. Tapi sebelum Dadang pergi, dia ingin mencari dalang di balik kekacauan ini agar para penduduk desa bisa aman, tentram, dan damai di sana. Dadang terbang sambil membawa Lacerta dan merasa bahwa dalangnya pasti masih ada di sekitar sana. Tak lama kemudian, Dragon Sense Dadang aktif yang menandakan bahwa ada monster yang setara atau lebih kuat darinya di sana. Dadang cari-cari dan akhirnya dia menemukan slime yang sedang melaju kencang menuju desa. Tentu saja Dadang mengejarnya karena status slime itu sangat misterius dan abnormal. Bahkan kemampuan slime itu banyak banget, guys. Campuran pokoknya, gado-gado, semuanya ada. Dadang berpikir bahwa slime ini sepertinya memiliki skill untuk mencuri kemampuan lawannya. Dia juga yakin bahwa slime itu adalah dalang di balik kekacauan selama ini. Ketika Dadang ingin menyerang langsung ke slime itu, tiba-tiba slime menggunakan skill kamuflasenya untuk menjadi dua bocah manusia. Tentu saja Dadang tidak tertipu dengan kamuflase slime itu. Dan sang slime yang kusebut saja namanya Urumir
kembali ke wujud aslinya dan berbicara kepada Dadang secara langsung. Ternyata Urumir juga telah diberikan kemampuan oleh Voice of God sama seperti Dadang, yang dimana bisa berevolusi sampai ke titik puncak monster. Laserta mencoba menyerang Urumir, tapi ya namanya slime udah pasti bakal balik lagi tubuhnya kan? Jadi serangan biasa tidak akan mempan padanya. Urumir bernegosiasi kepada Dadang untuk tidak mengganggu rencananya. Dia hanya ingin pergi ke desa dan menyerap semua kemampuan para manusia. Bahkan Urumir menawarkan untuk memakan para manusia bersama Dadang, karena Urumir juga mengetahui Dadangnya memperoleh kemampuan dari Voice of God. Tapi Dadang tidak membiarkan Urumir membuat kekacauan lagi. Dadang akan menghajar habis-habisan dan kasih paham ke Urumir sekarang juga. Di sisi lain, Miria sedang memikirkan tentang perilaku aneh Dadang yang sengaja melemparnya sambil menyebut namanya Illusia. Meltia bertanya, siapa Illusia? Miria menjelaskan bahwa Illusia adalah naga wabah yang berhasil membunuh Little Dragon Rock dan menyelamatkan desa. Mendengar itu, Meltia berpikir bahwa naga wabah yang dimaksud Miria adalah naga wabah yang ditemukan waktu itu di dalam hutan. Tak lama kemudian, party Meltia berhasil menemukan para penduduk yang terjebak di reruntuhan rumah dan membawa mereka kembali ke camp sementara di pusat desa. Mariel lega setelah melihat Miria yang tidak masuk ke hutan demi mencari naga wabah itu. Miria menjelaskan bahwa dia tetap yakin Illusia adalah naga wabah yang baik dan tidak akan berani melukai manusia tanpa alasan tertentu. Mendengar itu, Mariel sangat marah kepada Miria karena naga wabah tidak ada yang baik. Logika bodoh Miria tidak masuk akal karena Gregory sudah menjadi korban mangsa naga wabah. Monster dan manusia tidak akan pernah bisa saling mengerti. Terlebih lagi, naga wabah adalah salah satu dari 3 monster malapetaka di dunia ini. Meltia menyela perdebatan mereka sambil memberi sebuah saran. Dia akan membawa Miria dan Mariel berpetualang malam ini demi bisa mencari keberadaan Illusia. Jika Mariel terus melarangnya, Miria pasti akan tetap mencarinya kemanapun. Mendengar tawaran itu, Mariel dan Miria setuju karena ini adalah solusi baik untuk mereka. Kembali ke battle Dadang dan Urumir. Tanpa basa-basi yeping, Dadang menyerang Urumir dengan nafas naga yang sudah di-upgrade. Lalu dia mencengkram Urumir, membawanya ke langit untuk dihantamkan menggunakan skill meteor sambitnya ke jurang tebing sungai. Dengan begitu, Urumir akan mati terbakar habis tanpa tersisa. Ketika kondisi sudah adem ayem tentrem, tiba-tiba Urumir bangkit lagi dan bentuknya berubah menyerupai laba-laba. Membuat Dadang terkejut karena Urumir ternyata belum mati. Laserta mencoba menyerangnya, tapi tetap percuma aja. Anggota tubuh Urumir kembali seperti semula. Terlebih lagi dia memiliki kemampuan regen yang luar biasa cepat. Urumir sangat kesal karena Dadang tidak menerima negosiasinya dan akan serius melawan Dadang. Bahkan Urumir bisa mengetahui letak Laserta yang diam-diam menyelinap di balik pohon-pohon hutan. Urumir menyerang Dadang bertubi-tubi sambil yeping ala-ala villain yang sok kuat dan bangga dengan kekuatannya. Dadang bisa menghindari serangan Urumir, mencoba membalas serangannya, tapi tidak akan mempan karena yang dia lawan adalah slime. Sampai akhirnya Laserta melompat dan menggigit bagian tubuh Urumir untuk mengalirkan racun tingkat tinggi. Rencana itu berhasil, tapi sayangnya Laserta terkena serangan Urumir yang membuatnya lemas tak berdaya. Bahkan dia diberi sihir pelambat gerakan untuk Laserta. HP Urumir semakin terkuras akibat racun Laserta yang terlalu tinggi, hingga regenerasi Urumir tidak mampu menandinginya. Kemudian Urumir segera menangkap Laserta secepatnya. Dadang akan menyelamatkannya, tapi itu sudah terlambat dan bentuk Urumir berubah menjadi batu kristal besar dengan Laserta di dalamnya. Di sisi lain, Meltia, Miria, dan Mariel sudah masuk ke hutan bagian dalam. Mariel juga sudah menceritakan kronologi bagaimana awal kekacauan di desa terjadi. Meltia mengatakan bahwa dia dan Yuno sebenarnya pernah melihat naga wabah yang tinggal di dalam goa hutan ini. Namun Meltia tidak menceritakan hal ini sebelumnya karena dia harus memanggil anggota member party lainnya untuk menyelidiki lebih lanjut. Meltia meminta maaf kepada Mariel, tapi perlu diketahui bahwa naga wabah yang para manusia saat ini kenal hanya berdasarkan legenda mitologi saja. Setelah melakukan riset dan cocok logi secara logika, Meltia merasa bahwa naga wabah yang mereka temui waktu itu tidak ada melakukan tindakan atau kerusakan lebih jauh di dalam hutan. Bahkan dia tidak
tidak pernah mengusik desa yang seharusnya gampang untuk dia jelajahi. Jadi kesimpulan Mariel tentang naga wabah yang selalu jahat tidak bisa valid sepenuhnya. Mereka kemudian terus melanjutkan pencarian naga wabah atau Illusia atau yang kita kenal sebagai Dadang Kasbon di dalam hutan. Kembali ke battle Dadang guys. Dia kebingungan karena sudah berkali-kali dipukul-pukul tapi batu kristal Urumir sangat keras. Terlebih lagi HP dan MP Laserta menurun drastis di dalam sana. Tanpa pikir panjang, Dadang mencoba skill serangan gabungan untuk bisa memecahkan batu kristal tersebut. Alhamdulillah cara Dadang berhasil dan segera menangkap Laserta yang masih lemas dengan tangannya. Tapi sayangnya Urumir malah sembuh dari racun mematikan milik Laserta karena dia sudah mencuri kemampuan penawar racun miliknya. Aduh, makin pening si Dadang Kasbon karena lawan dia kali ini jauh lebih sulit dan setara. Malah Urumir kebanyakan yeping plus show off mulu gitu kan. Kau tidak akan bisa mengalahkanku begitu saja. Bagaimana jika kau menyerah saja dan membiarkanku pergi ke desa? Hahaha. Kata Urumir. BTW aku izin menjelaskan lebih panjang guys sebelum mereka lanjut gelut ya. Sesuai janjiku di episode 10 kemarin. Dadang mulai berpikir kritis bahwa Urumir pasti diberikan kemampuan evolusi yang sama dengan Dadang sejak awal oleh Voice of God. Monster biasa tidak mungkin bisa secerdas ini dalam bertarung, bahkan mengintip ke dalam kemampuan apa yang dimiliki lawan. Urumir mengatakan bahwa dia memang melihat dunia yang sama seperti Dadang. Dia bisa berbicara dengan Divine Voice atau Voice of God, lalu melihat status lawan, bahkan Voice of God juga memberikan pernyataan yang sama. Jadilah lebih kuat, terus berkembang hingga mencapai puncak. Aku memiliki harapan yang sangat tinggi kepadamu. Dadang akhirnya mengerti maksud Voice of God waktu itu. Tentang Voice of God yang sangat menikmati tontonan perjuangan Dadang di dunia ini jika dibandingkan dia, tanda kutip. Dia yang dimaksud adalah slime ini. Voice of God sengaja memberikan mereka kemampuan yang sama dan menjadi bahan tontonannya di dunia ini. Tujuannya biar apa? Biar Voice of God bisa melihat siapa yang terkuat dan akan mengulangi siklus peperangan besar yang sama setiap 500 tahun sekali. Lalu peradaban mulai hancur dan kembali menciptakan peradaban dari nol lagi. Voice of God sengaja membuat skenario untuk para monster dan manusia tidak akan pernah saling memahami satu sama lain. Tapi Dadang Kasbon adalah anomali karena dia terlalu obsesi kepada manusia. Siapa itu Voice of God? Nah, nama asli dia adalah Ainos, salah satu dari The Six Great Sage yang memiliki otoritas sebagai administrator di dunia Laples. Nama dunia yang Dadang tinggali saat ini. Dunia Laples adalah dunia ciptaan dari The Six Great Sage melalui sihir dan teknologi tingkat tinggi demi bisa menyegel dewa jahat. Total ada 6 dunia yang mereka ciptakan dan salah satunya adalah dunia Laples. Untuk apa perang besar diadakan 500 tahun sekali? Ya karena para manusia semakin pintar dan semakin mendekati teknologi sihir yang dapat mengungkap dunia Laples yang sebenarnya hanya dunia ilusi buatan The Six Great Sage. Karena itu peradaban perlu diriset ulang. Laples Interference Authority level 1 milik Dadang adalah salah satu kemampuan yang sengaja Ainos berikan biar Dadang mengerti bahwa keberadaannya di dunia ini hanya untuk menjadi jahat. Ainos atau Voice of God adalah antagonis asli di dalam cerita ini guys. BTW diketahui bahwa Urumir memiliki peringkat L atau Legendary guys, peringkat tertinggi di dunia ini setelah peringkat A, termasuk langka ini guys. Urutan rankingnya tuh kayak gini, F sampai A terus Legendary, ada minus, ada biasa, ada plus. Ya kalau ini sih kalian udah pasti paham ya. Contohnya F minus lebih lemah dari F, sedangkan F plus lebih kuat dari F dan F minus, begitu guys. Sudah cukup untuk penjelasan panjang ini ya. Kalau makin panjang malah nggak habis-habis aku ceritanya. Seenggaknya kalian bisa ngerti kenapa Voice of God itu sus banget lah, dan peringkat-peringkat yang ora umum di anime-anime lain ya. Mari aku lanjutkan ceritanya. Urumir tidak ingin membuang waktunya dengan Dadang dan ingin pergi ke desa sekarang juga. Tapi Dadang tetap bersikeras untuk menghalangi Urumir, mengelilinginya dengan kobaran api yang sangat tinggi. Tentu saja hal ini terlihat oleh Meltia, Miria, dan Mariel. Mereka segera pergi ke sumber kobaran api tersebut. Battle Dadang dan Urumir terus berlanjut dengan ketat
membuat Dadang harus mencari suatu cara untuk mengalahkannya. Urumir segera mensummon beberapa Mahawolf untuk memulihkan MP-nya dengan menggunakan skill penghisap MP kepada Mahawolf di sana. Dadang segera membunuh satu persatu wolf, tapi sayangnya Dadang terkena tusukan dari Urumir yang telah menyamar menjadi salah satu Mahawolf dengan cepat. Urumir akan mengulangi cara yang sama, yaitu mengambil kemampuan Dadang demi menjadi yang terkuat. Tidak ada pilihan lain. Dadang akan melakukan satu cara paling ekstrim untuk membunuh Urumi peringkat tinggi ini, guys. Dia segera terbang ke langit dan ini disaksikan oleh Meltia, Miria, dan Mariel. Dadang terbang terus-menerus sampai mencapai puncak ketinggian. Tentu saja Urumir masih yeping-yeping ala villain gak jelas gitu. Kalian tahu apa yang Dadang pikirkan? Ternyata dia berpikir untuk bunuh diri saja bersama dengan Urumir agar penduduk desa aman sentosa. Dengan kecepatan yang sangat tinggi menggunakan skill meteor sambit kepada diri sendiri, sudah pasti mereka berdua HP-nya akan langsung lenyap ketika jatuh ke dalam tebing sungai. Awalnya Urumir masih yeping-yeping dan akhirnya dia ketar-ketir karena dia menyadari rencana Dadang untuk ikut dibawa mati dengannya. Iya Mero, gua ngerti gua kalah, ayo berhentilah, kata Urumir. Jir, masih sempet negosiasi aja di anjing. Dadang tidak peduli dengan yepingan Urumir dan semakin meningkatkan kecepatan lagi dan lagi. Lalu pesan terakhir Dadang kepada Urumir, banyak cocot kau, berdoa sembah-sembah aja itu, defense voice goblok, jeduar. 何がどうなっとるんじゃ。 Miria segera memanggil Ilusia kesayangannya dari atas tebing, tapi Dadang hanyut terbawa arus air sungai yang menuju entah kemana. Miria menangis menjerit-jerit dan Mariel mencoba menenangkannya. Pagi hari pun tiba dan mereka sudah kembali ke desa. Mariel menyuruh Miria untuk tidur beristirahat karena dia sudah terlalu lelah tenaga dan batin. Meltia dan Mariel mengira-ngira apa yang sedang naga wabah itu lakukan sebelumnya. Mereka melihat ada sesuatu yang sedang naga wabah lawan, tapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu Mariel meminta tolong kepada Meltia untuk memasukkan Miria ke dalam anggota party dan bawa dia berkeliling dunia untuk memastikan keberadaan Ilusia, apakah dia sudah mati atau masih bertahan hidup dari kejadian semalam. Di sisi lain Lacerta mengambil alih komando pemimpin untuk para monyet dan mereka akan mati-matian menjaga tempat tinggal itu sampai Dadang Kasbon diketahui kondisinya seperti apa. Beberapa hari, minggu, bulan berlalu dan pada suatu hari seorang pria terbangun di tempat yang gelap gulita dan mengira dirinya berada di dalam mimpi buruk. Bingung melihat situasi ini, tiba-tiba cahaya muncul dari sudut ruangan kecil yang sempit itu dan terlihat hutan sawit. Enggak dong, malah balik ke cerita awal jadinya. Terlihat padang gurun pasir yang sangat luas tanpa batas. Alhamdulillah Dadang masih sehat walafiat dan berhasil mengalahkan Urumir. Levelnya juga naik drastis guys. Kalian kalau misalnya ngeliat mantap pokoknya. Tapi yang kasihan itu gini guys, bayangkan betapa jauhnya Dadang terseret arus sungai dan terombang-ambing di lautan sampai ke tempat ini. Tentu saja Dadang Kasbon bingung dengan kondisi dan situasinya saat ini. Tamat season 1 guys, dan tidak ada konfirmasi atau info apapun tentang season 2. Terima kasih sudah menonton series ini di channelku, meski banyak channel-channel lain yang lebih bagus ceritainnya ya.